Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan cerita yang akan sama-sama kita dengarkan malam hari ini adalah kisah yang dikirimkan oleh teman kita yang ingin disebut saja namanya sebagai Ica. Dan disclaimer dulu bahwasanya bagi kalian yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang dikirimkan oleh teman-teman kita di luar sana melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalkan ada yang berbeda dari penampilan saya di video kali ini, karena memang mata saya mengalami iritasi, jadi belum terlalu kuat banget untuk berhadapan dengan cahaya. Semoga nggak kelihatan aneh dan juga semoga tidak mengganggu kenyamanan kalian dalam menonton video ini nantinya. Ya, jadi kisah milik Ica ini adalah kisah yang terjadi sekitar tahun 2000-an ya. Jadi sebelum tahun 2010-an lah kalau kata si Ica. Dan pada saat itu usianya sekitar 24 sampai 25 tahunan. Nah, waktu itu si Ica ini memiliki sebuah hubungan asmara dengan seorang pria yang sebut saja namanya adalah Krishna. Dan memang hubungan yang terjalin di antara mereka pada saat itu sudah berlangsung cukup lama ya. Jadi memang semenjak si Ica dan Krishna ini sama-sama remaja. Dan barulah ketika si Ica ini berusia sekitar 23 tahunan, si Krishna ini memang mengungkapkan keinginannya untuk lebih serius gitu dengan si Ica ini. Dan mendengar keseriusannya si Krishna, tentu saja si Ica merasa senang ya, karena menurut Ica memang hubungan mereka ini bisa dibilang hubungan yang sangat awet, jarang berantem, gak pernah putus nyambung. Jadi memang pada saat itu si Ica ini memang betul-betul yakin bahwa jodohnya adalah si Krishna. Dan pada saat itu di usia yang sekitar 24-25 tahun itu, si Ica ini memang sedang bekerja di salah satu bank ya, sementara si Krishna ini memiliki karir di sebuah bengkel, tapi bengkelnya itu termasuk bengkel yang elit gitu. Dan memang semenjak si Ica ini berusia 22 tahun, kan Ica sama Krishna ini memang sudah, ibaratnya mereka sudah merencanakan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Jadi waktu itu memang mereka ini betul-betul nabung 2 tahun kemudian gitu untuk biaya pernikahannya mereka. Karena memang Ica sendiri bilang pada saat itu dia ini pengen menikah sesuai dengan impiannya dia gitu. Karena pada saat itu si Ica ini adalah anak sematawayang dari keluarganya. Dan barulah setelah 2 tahun menjalani hubungan yang lebih serius, mereka juga sudah sama-sama menabung untuk biaya pernikahan mereka. Akhirnya pada saat itu dilakukanlah sebuah acara sederhana. Krishna ini melamar si Ica secara resmi. Dan setelah lamaran resmi tersebut terjadi, si Ica dan juga si Krishna ini sudah resmi bertunangan gitu. Ada sebuah kabar yang didapatkan oleh Ica dari tempat dia bekerja, bahwasanya Ica ini akan dipindahkan ke sebuah cabang yang berada di kota lain, tapi memang masih satu provinsi. Jadi waktu itu si Ica dan Krishna ini tinggal katakanlah di kota A yang ada di provinsi Jawa Tengah. Tapi memang walaupun masih berada dalam satu provinsi ya, kota tempat dimana Krishna dan Ica ini awalnya tinggal dengan kota dimana nantinya si Ica ini akan dimutasi, itu memang jaraknya lumayan jauh, mungkin sekitar 4 jam lah kalau misalkan ditempuh dengan kendaraan. Dan waktu itu keputusan perusahaan memang tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalkan pun si Ica nggak mau menerima tawaran tersebut, ya mau nggak mau si Ica ini harus resign. Ica bilang itu merupakan salah satu masalah awal sebenarnya yang terjadi dalam hubungan dia dan juga si Krishna. Jadi di dalam ceritanya si Ica ini bicara secara jujur ya, bahwasanya gaji yang didapatkan oleh si Krishna dari pekerjaan dia di bengkel pada saat itu tidak lebih besar daripada gaji yang sebenarnya didapatkan oleh si Ica dari pekerjaannya di bank. Nah, ketika kemudian si Ica ini dihadapkan dengan pilihan waktu itu apakah dia harus resign ataukah nggak apa-apa gitu dimutasi ke kota lain, itu memang sangat berat ya bagi Ica. Karena gini, jujur saja dia belum mau melepaskan karirnya pada saat itu karena penghasilan itu tadi. Apalagi ketika si Ica ini kan sudah memiliki rencana untuk menikah, otomatis kan dia harus menabung lebih banyak untuk simpanan mereka. Jadi memang mau nggak mau, meskipun ya agak galau juga hatinya si Ica, pada saat itu Ica ya menerima saja keputusan perusahaan dan akhirnya harus menjalani hubungan jarak jauh dengan si Krishna. Dan di sini sempat terjadi satu masalah yang cukup besar ya, yang lo kata Ica sebenarnya jarang sekali terjadi dalam hubungan mereka. Dan tolong izinkan saya dulu ya menceritakan secara detail momen seperti apa yang terjadi pada saat itu yang bersangkutan dengan
dengan perselisihan yang terjadi antara si Ica dan juga si Krishna. Jadi kata Ica, sebenarnya semenjak si Krishna dan si Ica ini sudah memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, si Krishna ini sudah ada omongan sama si Ica bahwasannya kalau misalkan nanti kita sudah menikah gitu, kamu berhenti aja ya dari pekerjaan kamu, karena memang harus Ica akui pekerjaannya pada saat itu sangat menguras waktu. Jadi dia tuh berangkat bisa dari pagi, pulang-pulang itu menjelang maghrib. Dan si Krishna ini nggak mau kalau misalkan nanti rumah tangga mereka dijalani dengan situasi yang seperti itu gitu kan. Si Krishna ini kepengennya ya udahlah istri di rumah, ngurusin suami. Dan kalau kata Ica, ketika si Krishna mengungkapkan hal tersebut ya sama si Ica ya manggut-manggut aja, meskipun di dalam hatinya sebenarnya nggak terlalu menerima. Karena gini, Ica ini nggak pengen ada problem gitu sama si Krishna. Dia kan sayang banget sama Krishna ya. Dia takutnya kalau misalkan masalah tersebut nantinya menjadi sebuah perdebatan, akhirnya ada masalah gitu kan, hubungan mereka berantakan. Akhirnya pada saat itu ya udahlah Ica aja gitu, meskipun di dalam hatinya dia masih berpikir bahwasanya nanti lihat aja lah ke depannya gimana. Nah, karena waktu itu si Ica ini harus dipindah tugaskan, otomatis mau nggak mau si Ica ini harus pamit dong sama si Krishna. Bagaimanapun kan Krishna adalah calon suaminya. Dan sebenarnya kalau kata Ica ya, dia sudah berusaha untuk memulai pembicaraan tersebut dengan cara baik-baik gitu. Karena waktu itu mereka ngobrolnya posisinya tuh ada di rumah orang tuanya si Ica. Ica kan masih tinggal di rumah orang tuanya ya. Jadi si Krishna ini katakanlah lagi ngapel nih ke rumahnya si Ica. Nah, waktu itulah si Ica ini ngomong kan sama Krishna, "Mas, Ica mau dipindah tugaskan ke kota lain." Nah, waktu itu si Krishna ini kayak agak ngambek. Dia kayak agak marah gitu, maksudnya kayak nggak terima. Kenapa kok tiba-tiba dipindahkan? Padahal kamu janji, kita kan sebentar lagi mau menikah nih. Kalau misalkan kita nanti menikah, kamu masih kerja di luar kota, terus gimana? Kita mau pisah, kita mau LDRan ketika kita menikah. Pada intinya di situ adalah perdebatan yang terjadi di antara si Ica dan juga si Krishna yang sama-sama kekeh dengan pendapat mereka berdua. Dan mungkin di dalam pertengkaran tersebut ada 1-2 kalimatnya si Ica yang kemudian menyinggung perasaannya si Krishna. Yang kurang lebih mungkin kalimatnya begini ya, Ica ini masih membutuhkan banyak uang, banyak penghasilan untuk dia tabung untuk nanti biaya menikah dan juga biaya mereka hidup nanti setelah menikah. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan penghasilannya si Krishna aja itu nggak akan cukup gitu. Dan mungkin kalimat-kalimat tersebutlah yang pada akhirnya menyinggung harga dirinya si Krishna ini sebagai seorang laki-laki ya. Waktu itu kata Ica, si Krishna ini langsung kayak terpancing emosinya. Ya dia marah-marah lah pada intinya, kayak kamu nggak menghargai usaha saya, kamu takut nggak bisa saya hidupi, kamu takut nggak bisa saya bahagiakan. Dan mungkin karena terbawa suasana, suara mereka yang semula diusahakan tidak terdengar oleh siapapun di rumah tersebut, tapi pada akhirnya suara kedua orang ini jadi meninggi gitu ya, namanya orang lagi berantem kan nggak bisa dikontrol. Dan akhirnya pertengkaran mereka sampailah ke telinga orang tuanya si Ica yang pada saat itu memang sedang ada di rumah. Dan di tengah perdebatan mereka, pada akhirnya orang tuanya si Ica ini masuk kan ke ruangan depan. Dia melihat ada apa, kok kamu sama si Krishna bertengkar. Dan kemungkinan ketika kemudian kedua orang tuanya si Ica ini memastikan keadaan kan pada saat itu, yang dilihat mereka justru adalah ketika si Krishna ini sedang berperilaku atau berucap agak kasar lah gitu kepada putri mereka. Dan yang namanya orang tua ya, ketika dia melihat putrinya dibentak mungkin pasti tetap ada rasa nggak terimanya kan. Dan singkatnya memang malam hari itu si Krishna ini langsung pulang dalam keadaan yang belum berbaikan dengan si Ica. Dan memang kata Ica pada hari itu dia udah berpikiran hal terburuknya aja lah gitu. Ibaratnya dia udah pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan hubungan mereka ya sudah. Dan beberapa hari setelah pertengkaran mereka, Ica mengaku bahwasanya si Krishna ini tidak menghubungi dia beberapa hari. Dan Ica sendiri merasa gengsi untuk memulai kontak tersebut lebih dulu, karena dia berpikir kan gue perempuan gitu, masa gue ngubungin duluan. Cuma meskipun gengsi, sebenarnya kalau misalkan si Ica ini udah pulang kerja, dia diem di kamar, ya dia nangis juga ujung-ujungnya. Bahkan orang tuanya Ica pada saat itu mungkin karena khawatir ya ngelihat anaknya nangis di kamar gitu. Akhirnya orang tuanya Ica ini sempat bertanya kepada si Ica, terus kamu maunya gimana? Mau dilanjutin apa mau udahan aja nih hubungannya sama si Krishna? Sampai sebegitunya gitu orang tuanya concern sama masalah mereka berdua. Dan waktu itu kata Ica ya, dia berpikir nih, dia merenung dalam kesendiriannya. Masa sudah bertahun-tahun saya berhubungan dengan Krishna, segala masalah sudah berhasil kami lalui dengan baik gitu kan. Yang namanya hubungan kan pasti
pasti ada cobaan ini itunya. Masa iya sih gara-gara satu pertengkaran aja mereka harus menyerah di tengah jalan. Dan akhirnya pada saat itu si Ica ini menjawab pertanyaan orang tuanya bahwasanya Ica pengen tetap menjalani hubungan ini bersama dengan Krishna, semuanya pengen tetap dilanjutkan. Dan misalkan pun nanti ada sesuatu yang tidak cocok atau ada perdebatan-perdebatan yang terjadi antara Ica dan juga Krishna, Ica mohon supaya bapak sama ibu jangan ikut campur dulu. Dan kata Ica pada saat itu si Krishna ini hampir 1 minggu sama sekali tidak menghubunginya. Jadi si Ica ini sampai terus-terusan ngeliat ponselnya gitu ya, dia nungguin notifikasi yang berasal dari nomornya si Krishna gitu, tapi nggak ada masuk apapun di sana. Dan pada saat itu si Ica ini benar-benar udah kepikiran, wah jangan-jangan putus beneran ini. Dan di H-2 sebelum hari kepindahannya si Ica ya, dia pindah kerja. Karena memang kalau secara legalitas si Ica ini sudah menyetujui permintaan kantor untuk memutasi si Ica gitu ke cabang yang lain. Jadi memang pada saat itu hanya tinggal menunggu hari di mana si Ica ini akan pindah. Dan di H-2 tersebut Ica ini bisa dibilang bingung ya, karena bagaimanapun kan si Krishna ini adalah tunangannya dia. Jadi bagaimanapun kan Ica ini merasa dia masih memiliki kewajiban untuk pamit kan sama si Krishna. Dan waktu itu si Ica ini cuma bisa mengadukan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan waktu itu di H-2 si Ica ini posisinya lagi sholat Isya. Dia nangis tuh setelah sholat kan, dia mohon, dia minta jalan yang terbaik dari Tuhan gitu. Kalau memang jodoh ya udah deketin gitu. Nah ketika dia sudah selesai sholat, dia posisi masih pakai mukena tuh. Kemudian ponselnya berbunyi. Dan ketika ponsel si Ica ini berbunyi, dia angkat. Pas dia ngeliat nama yang muncul di layar itu adalah namanya Krishna, itu dia langsung nangis. Kalau bahasanya si Ica itu dia langsung berbesmilih karena ngeliat namanya si Krishna akhirnya nelfon dia. Dan dalam pembicaraan yang terjadi pada saat itu, kata Ica ya, pada intinya dia dan si Krishna ini membicarakan hal-hal semacam ini. Krishna minta maaf kepada Ica kalau misalkan beberapa hari belakangan si Krishna ini kayak benar-benar menjaga jarak gitu ya sama si Ica. Krishna memberikan penjelasan bahwasanya dia sempat merasa sangat tersinggung dengan ucapannya si Ica yang pada saat itu membahas mengenai masalah penghasilan lah ya gitu, namanya dia laki-laki. Dan kata Krishna sempat muncul keraguan di dalam hatinya. Ragunya gini loh, apakah saya nantinya bisa membahagiakan Ica dengan apa yang saya punya sekarang? Apakah nantinya saya bisa membahagiakan Ica dengan gaji yang saya punya sekarang? Apakah nantinya nih masalah penghasilan yang jomplang ini bakal menjadi masalah atau enggak nih ketika kami sudah berumah tangga nantinya. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya dipikirkan oleh si Krishna. Dalam pembicaraan itu juga Krishna ini bilang ada kekhawatiran dia bahwasanya, ya kamu kan cantik Cak, kamu juga bisa dibilang punya segalanya ya, karir bagus, keluarga baik. Kalau nanti kita LDR, apakah kamu mungkin nggak akan tergoda dengan pria yang jauh lebih baik dari saya, sedangkan saya ini adalah ya yang gini-gini aja gitu, penghasilan nggak banyak, berasal dari keluarga yang biasa-biasa juga. Pokoknya kata Ica, ketika mereka telepon-teleponan di hari itu, mereka ini benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini mereka pendam di dalam hati mereka. Mendengarkan si Krishna ini mencurahkan segala keluh kesahnya yang selama ini dia pendam gitu, kata Ica dia nangis benar-benar sesenggukan. Dan disitulah sebenarnya si Ica ini mulai menyadari kalau sepertinya selama ini Ica sudah terlalu sering berbicara tanpa menggunakan filter kalau misalkan sama si Krishna. Karena selama ini si Ica kan berpikirnya Krishna ini orang yang baik, orang yang gak pernah tersinggung dengan perkataan apapun. Tapi nyatanya mungkin ada luka-luka yang awalnya gak begitu dipedulikan oleh si Krishna di dalam hatinya, yang kemudian numpuk dan akhirnya meledak. Dan setelah pembicaraan tersebut bisa dikatakan kan mereka baikan lagi gitu ya. Nah keesokan harinya ini mereka ini ketemu makan bareng gitu. Nah di sanalah kemudian si Ica ini ngomong sama si Krishna, dia sudah mempertimbangkan semalaman gitu ya, bahwasanya dia berjanji waktu sama Krishna, kasih saya waktu 1 tahun lagi sebelum kita menikah ya, untuk saya tetap bekerja, untuk saya tetap mendapatkan penghasilan, karena saya mau menabung dalam waktu tersebut yang nantinya akan saya jadikan modal ketika saya sudah menikah sama kamu nih nantinya. Saya kan nggak kerja, tapi saya tetap pengen punya usaha. Jadi kata Ica waktu itu dia sudah kepikiran pengen buka usaha online gitu loh, nggak tahu itu jualan makanan atau jualan pakaian, apapun itulah. Jadi kan Ica menganggap itu adalah win-win solution, karena memang kan si Krishna nggak mau si Ica ini kerja di luar, sementara si Ica juga kan nggak pengen stop nih punya penghasilan. Dan waktu itu kata Ica si Krishna setuju dengan hal tersebut. Dan Ica sendiri memang ingin kalian semua yang mendengarkan kisahnya ini tahu
sosok dia ini seperti apa sih gitu, supaya kalian bisa mengenal Ica dari segala sisi. Jadi kalau menurut Ica ini bukan orang yang terlalu cantik yang gimana-gimana gitu, enggak. Cuma memang dia pintar. Dari zaman dia sekolah gitu, dia sering juara kelas, kemudian dapat beasiswa gitu. Hingga kemudian dia bisa cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang cukup baik. Sementara kalau si Krishna menurut si Ica adalah seorang pria yang tampan bagi dia gitu. Jadi ketika pertama kali si Ica ini naksir sama Krishna, Ica ini sama sekali tidak menyangka bahwasanya pada saat itu dia ini benar-benar bisa berhubungan gitu sama si Krishna. Karena si Krishna ini ganteng, dia bisa mendapatkan perempuan yang jauh lebih cantik daripada si Ica. Karena itu sudah Ica buktikan sendiri. Ada beberapa temannya si Ica waktu masa-masa pendekatannya si Ica dengan si Krishna lah ya. Teman-temannya kan nggak tahu ya waktu itu si Ica sama si Krishna ini lagi PDKT secara diem-diem. Nah teman-temannya si Ica tuh banyak yang naksir sama si Krishna sebenarnya. Tapi waktu itu si Krishna memang memilihnya si Ica. Dan karena hal tersebutlah si Ica ini sebenarnya merasa insecure dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika hubungan LDR itu mau nggak mau harus mereka lakukan kan. Jadi si Ica ada di kota ini, sementara si Krishna ada di kota ini. Dan kalau misalkan mau membicarakan masalah takut, bimbang, ragu, ya memang sebenarnya yang paling merasakan hal tersebut adalah Ica. Karena insecure-nya dia tadi. Cuma kembali lagi Ica bilang dia selalu berpegang teguh pada pendirian bahwasanya yang namanya jodoh yang nggak akan lari kemana. Dan singkat cerita, kita rangkum, kita lompat ya ke masa ketika si Ica ini sudah pindah ke kota tempat dia dimutasi. Jadi pada saat itu dia sama si Krishna ini sudah sama-sama menjalin hubungan LDR ya. Nah waktu itu ketika mereka ini sama-sama sedang menjalani hubungan LDR, mereka ini sebenarnya sambil nyicil-nyicil nih keperluan pernikahan mereka. Karena kan si Ica ini udah janji ya, 1 tahun dia pindah ke cabang yang lain tersebut, dia akan resign dan mereka akan menikah. Dan kata lain si Ica kan akan balik lagi nih ke kota asalnya. Dan di bulan ke-8 kurang lebih kata Ica, ketika tabungan mereka sudah dibilang ya cukup lah ya untuk melakukan sebuah pernikahan sesuai dengan yang diinginkan oleh si Ica waktu itu, ada momen dimana si Krishna ini kemudian mampir ke kontrakannya si Ica. Jadi waktu itu kan dia ngontrak ya di salah satu kayak semacam kos-kosan gitu. Nah waktu itu ketika si Krishna datang untuk nyamperin dia, main lah gitu istilahnya. Mereka ini sekalian ngobrolin rencana pernikahan mereka. Nah, di sana terjadi lagi lah perselisihan, perdebatan yang pada saat itu berhubungan dengan dekorasi yang diinginkan untuk pernikahan mereka. Jadi pada saat itu intinya gini ya, kata Ica kan anak sematawayang. Dia ini selalu ingat bahwasanya orang tuanya si Ica ini pernah berpesan gini, kalau misalkan Ica menikah, Ica nanti pakai benar-benar adat Jawa pure ya gitu. Karena memang si Ica ini kan keturunan Jawa ya. Dan kata Ica memang impiannya pada saat itu adalah memiliki sebuah pernikahan yang konsepnya tuh betul-betul Jawa banget gitu. Jadi mulai dari pelaminan, mulai dari dekorasi, gedung, segala macam itu benar-benar harus Jawa. Nah pada saat itu ketika si Ica ini sudah melakukan observasi gitu kan ya mengenai biaya venue, dekorasi, segala macam lah kalau misalkan mau full Jawa seperti itu. Kalau kata Ica kalau zaman dulu nih di tahun 2000-an itu kan kalau dekorasi Jawa gitu makainya tuh bener-bener full jati gitu loh guys. Jadi nggak kayak zaman sekarang yang bisa pakai yang kayak busa gitu. Enggak, beda. Nah setelah si Ica melakukan observasi tersebut ternyata budget yang harus disiapkan itu jumlahnya lumayan lah ya. Dan ketika dia menyampaikan hal tersebut kepada si Krishna ini agak keberatan. Keberatannya gini, Krishna ngomongnya seperti ini ya sama si Ica. Uang saya cukup sih sebenarnya kalau memang mau dipaksakan. Cuman kan saya mikirnya setelah kita nikah, itu kan kita nggak langsung lepas tangan gitu aja. Ada yang harus kita lakukan lagi setelah menikah. Kita harus nyicil rumah, kita harus melanjutkan hidup, kita harus punya usaha. Ibaratnya buat masa depannya mereka. Krishna ini nggak mau kalau misalkan uang segitu banyaknya hanya habis dalam 1 malam aja dan kedepannya nggak tahu bakal gimana. Dan entah kenapa kata Ica, waktu dia mendengarkan penolakannya si Krishna pada saat itu, sebenarnya bukan penolakan juga ya namanya kayak gitu kan ada nego-negoannya lah ya. Cuma pada saat itu nggak tahu kenapa si Ica ini kayak ngerasa sensitif aja gitu, kayak langsung tersinggung ketika si Krishna ini ngomong seperti itu terhadap pernikahan impiannya si Ica. Jadi waktu itu mereka ini kayak timbal-timbalan omongan gitu, hingga pada akhirnya lagi-lagi si Ica ini mengeluarkan satu kalimat yang kemungkinan besar memang kembali melukai harga dirinya si Krishna. Dan waktu itu si Ica ngomong gini, kamu gak usah mikirin sayanya bakal gimana nanti, saya juga punya uang sendiri kok, saya punya penghasilan sendiri, saya punya modal, gak usah mikirin saya cuma pengen menikah dengan cara yang saya impikan.
Toh yang namanya menikah itu cuma sekali seumur hidup loh. Masa kamu nggak bisa memenuhi keinginan saya itu? Dan setelah Ica ngomong seperti itu, si Krishna ini langsung diem. Jadi ada momen mungkin sekitar 1 jam lah ya kata Ica. Ketika dia ngomong seperti itu, si Krishna ini cuman diem aja gitu. Setiap si Ica ngomong cuman kayak gitu aja. Jadi dia benar-benar nggak mengeluarkan sepatah kata apapun. Lalu nggak lama si Krishna ini pamit pulang. Padahal sebelumnya dia dan Ica ini udah janjian pengen nonton bioskop dulu, dan Krishna ini bakal pulang agak sore. Makanya si Ica ini kan merasa aneh ya, kenapa si Krishna kemudian pamit pulang padahal pada saat itu masih jam 1 siang. Dan memang ketika si Krishna itu kemudian pamit untuk pulang, kalau kata Ica sebenarnya Krishna tidak menunjukkan ekspresi apapun. Maksudnya dia nggak menunjukkan apakah dia marah, apakah dia kecewa gitu kan. Cuma karena memang si Ica ini sudah mengenal Krishna dari bertahun-tahun yang lalu kan, untuk mengetahui bagaimana suasana hatinya si Krishna pada saat itu, si Ica ngeliat aja gitu, dia udah paham. Si Ica ini mengikuti Krishna pada saat itu sampai ke teras kos-kosannya si Ica. Jadi kan waktu itu posisinya si Krishna ini bawa sepeda motor ya, dia ngapel dari rumahnya dia yang jaraknya sekitar 4 jam. Kalian bayangkan ke kontrakannya si Ica itu 4 jam naik motor. Dan ketika kemudian si Krishna ini pamitan pulang, si Ica ini kan kayak nemenin lah ya sampai teras. Kemudian untuk memastikan pada saat itu si Ica ini akhirnya nanya lagi lah sama si Krishna, kamu marah sama saya mas? Tapi pada saat itu si Krishna tuh nggak menjawab apa-apa. Jadi dia cuma ngegeleng aja sambil berusaha untuk senyum. Dan lagi-lagi nggak tahu kenapa si Ica pada hari itu sangat emosian ya. Ketika dia mendengar jawabannya si Krishna yang seperti itu, Ica ini justru nambah kesel gitu. Jadi kayak ngerasa nggak diladenin sama si Krishna. Jadi dengan nada yang agak ketus ya, pada saat itu si Ica ini ngomong kayak gini kan sama Krishna, kamu ini sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, belum nikah aja udah kayak gini tingkahnya. Dan waktu itu si Krishna ini cuma menjawab satu kalimat yang sangat diingat oleh si Ica, karena itu betul-betul membekas dalam ingatannya. Jadi pada saat itu si Krishna ini bilang gini ya, mas akan selalu mengupayakan semaksimal mungkin yang mas bisa. Kalau memang kita jodoh, ya udah kita pasti akan menikah. Dan nggak tahu kenapa saya dengar ceritanya aja sedih. Maksudnya membayangkannya sedih. Nanti kalau kalian tahu cerita selanjutnya juga kalian pasti akan sedih deh. Dan waktu itu kata Ica, memang sudah menjadi kebiasaan ya setiap kali si Krishna ini mau pamit pergi gitu, ataupun sebaliknya gitu ya, si Ica mau pamit pergi, si Ica ini pasti akan salim tangan sama si Krishna. Nah pada saat itu karena si Ica ini ngerasa ngambek ya sama si Krishna kan, waktu mau pulang si Krishna ini udah sempet ngasih tangannya sama si Ica, karena kan biasanya si Ica akan salim ya. Nah waktu itu kata Ica nggak tahu kenapa dia masih sebel, tangannya tuh diginiin sama si Ica, jadi kayak ditolak gitu sama Ica. Terus si Ica ini langsung masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Jadi dia sama sekali nggak nunggu si Krishna itu pergi gitu. Dia ninggalin si Krishna. Walaupun memang sebenarnya ketika dia masuk ke dalam dari jendela gitu ya, dia tuh ngintip si Krishna sampai kemudian si Krishna ini benar-benar pulang. Dan sebenarnya Ica bilang ketika kemudian si Krishna pulang, dia juga kembali ke kamarnya. Padahal waktu itu dia sudah sengaja nggak masuk kerja kan, karena dia tahu Krishna akan datang gitu ke rumahnya untuk membahas pernikahan mereka, sekaligus janjian pengen jalan-jalan. Pada akhirnya jalan-jalannya nggak jadi. Akhirnya si Ica kan bad mood kan, dia akhirnya nganggur di kamar. Dan mungkin karena dia ngerasa bosen, ngantuk juga kan, ketika dia lagi tidur-tiduran di kamarnya, akhirnya dia benar-benar ketiduran pada saat itu. Dan dia baru bangun ketika ada suara azan Isya. Jadi pada saat itu si Ica langsung buru-buru bangun, karena dia ingat kalau tadi dia melewatkan sholat asar dan juga sholat maghrib. Jadi waktu itu dia buru-buru ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, kan segera sholat Isya. Dan sebenarnya ketika menjalani sholat Isya tersebut, kata Ica ada perasaan tidak enak di dalam hatinya. Dia juga nggak tahu perasaan seperti apa, tapi yang jelas tuh kayak tiba-tiba tuh hatinya kayak nggak enak aja gitu. Dan ketika dia sudah selesai sholat, dia sempat ngelirik ke arah ponsel yang nggak jauh dari tempat dia sholat. Nah waktu itu ponselnya kayak sepi-sepi aja nih, kok kayak nggak ada notifikasi masuk apapun. Padahal biasanya walaupun mereka lagi berantem gitu ya, atau mereka lagi bertengkar yang sehebat apapun, kalau misalkan si Krishna ini lagi keluar ataupun si Ica ini lagi keluar kemanapun, mereka pasti akan tetap bertukar kabar. Walaupun bahasanya memang agak-agak ketus atau agak-agak jutek ya, tapi mereka akan tetap ngasih kabar. Dan menurut perhitungan Ica pada saat itu, harusnya si Krishna ini sudah sampai rumah. Karena memang kan jarak dari kontrakannya si Ica ke rumahnya mereka itu cuma sekitar 4 jaman lah. Sedangkan saat itu ketika si Ica ini menunggu kabar dari si Krishna, itu kan sudah lewat Isya ya, yang kurang lebih mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8 lah. Tapi pada saat itu Ica ini masih nggak mau kepikiran yang macem-macem. Si Ica ini masih mikir, mungkin
Mas Krisna masih marah kali sama saya gara-gara hal tadi gitu. Jadi dia ngambek, nggak ngasih kabar. Meskipun dalam perasaannya ya tetap khawatir juga. Jadi waktu itu si Ica ini ya udahlah menghabiskan waktunya sambil nonton TV aja di dalam kamar kos-kosannya kan. Dia sambil tidur-tiduran gini. Tunggu gitu. Udah jam 10-an malam. Dia ini ngeliat ke arah ponselnya lagi kan. Ini serius gitu kan. Mas Krisna nggak ngasih kabar sama saya. Apa sengambek itu gitu dia sama saya. Dan karena memang perasaannya udah bener-bener nggak enak kan waktu itu, akhirnya si Ica ini memutuskan untuk menghubungi ibunya si Krisna. Jadi pada saat itu kan si Ica ini memang memiliki nomor keluarganya si Krisna dong, karena mereka kan akan segera menjadi satu keluarga. Nah pada saat itu si Ica ini mempertanyakan lah sama ibunya, "Ibu, assalamualaikum, Mas Krisna udah sampai rumah apa belum?" gitu kan dia nanya. Nah waktu itu ibunya Krisna menjawab, "Oh belum, Krisna belum sampai rumah. Ibu juga belum dapat kabar apa-apa dari Krisna. Kirain Krisna belum pulang dari sana." Nah waktu itu si Ica langsung diem. Maksudnya dia nggak mau terlalu bikin keluarga si Krisna yang ada di kampung halamannya kan merasa khawatir atau bagaimana ya. Akhirnya pada saat itu si Ica ini memutuskan untuk menyudahi kan pembicaraan tersebut. Dia bilang gini, "Oh ya udah Bu, makasih ya. Nanti kalau misalkan Mas Krisna ngasih Ica kabar, nanti Ica kabarin juga ke Ibu." Nah waktu itulah si Ica ini udah bener-bener kalut perasaannya. Masalahnya dia kan tahu sekarang kalau Krisna ini belum sampai ke rumah dia. Dan mungkin jarak sekitar 30 menit kemudian setelah si Ica ini nelfon ibunya si Krisna, tiba-tiba ada telepon masuklah ke ponselnya si Ica. Dan ketika si Ica ngeliat layar ponselnya waktu itu, ada nomornya si Krisna. Jadi waktu itu perasaan Ica campur aduk ya, antara rasa senang, ada rasa cemas juga. Tapi ketika kemudian si Ica mengangkat telepon tersebut, yang dia dengar suaranya justru bukan suaranya si Krisna. Jadi pada saat itu kata Ica ya, ada seorang aparat yang menghubungi si Ica, mengatakan bahwasannya ponsel yang dipakai untuk menghubungi Ica pada saat itu adalah ponsel milik korban kecelakaan yang meninggal dunia di tempat. Dengan kata lain itu adalah si Krisna. Jadi aparat tersebut menjelaskan secara singkat bahwasanya kecelakaan tersebut sebenarnya terjadi sekitar jam 5 sore. Cuma mereka baru bisa menghubungi Ica karena memang ponselnya si Krisna ini baru ketemu gitu. Jadi ponselnya ini sempat kelempar gitu di jalan. Dan setelah beberapa jam kemudian ada saksi mata yang tinggal di sekitar tempat kejadian perkara tersebut menemukan ponsel milik Krisna. Jadi waktu itu ponselnya posisinya tuh kayak kelempar ke arah kayak semacam rumput-rumputan gitulah ya. Nah waktu itu ketika ponselnya dibuka sama pihak aparat, ditemukanlah nomor terakhir yang dihubungi sama si Krisna sebelum dia kecelakaan, itu adalah nomornya si Ica. Jadi diteleponlah si Ica kan pada saat itu. Dan sebenarnya posisi dari jenazahnya si Krisna ketika pihak aparat memberitahukan hal tersebut kepada Ica, itu almarhum si Krisna ini udah dibawa ke rumah sakit. Dan kata Ica, dia belum selesai mendengarkan penjelasan dari aparat tersebut, Ica ini udah nggak kuat dan akhirnya dia pingsan. Dia merasa apa yang dia dengar pada saat itu benar-benar kayak mimpi aja gitu. Dia nggak percaya dengan apa yang dia dengar, dengan kabar yang terjadi pada diri Krisna. Dan ketika kemudian Ica sadar dari pingsannya, dia sudah berada di rumah sakit. Jadi waktu itu memang ibu kos yang menemukan si Ica pingsan, akhirnya membawa si Ica ini ke rumah sakit. Dan pada saat itu kata Ica, dia juga melihat ada 2 orang tuanya yang sudah datang ke tempat tersebut. Dan menurut Ica waktu itu semua orang yang sedang menunggu dia di rumah sakit itu matanya udah pada sembab semua. Dan karena hal tersebutlah kemudian si Ica ini kembali teringat akan kabar duka yang sebelumnya dia dengar, yakni Krisna meninggal dunia. Dan mengingat hal tersebut adalah bukan hal yang mudah bagi Ica. Jadi yang awalnya dia masih kayak linglung gitu ya ketika dia baru bangun dari pingsannya, akhirnya si Ica ini kembali menangis sampai dia harus ditenangkan, harus dipuk-puk gitu ya sama kedua orang tuanya. Dan pada saat itu juga si Ica ini ngotot bahwasanya dia pengen pulang ke kampung halamannya, tempat dimana dia dulu tinggal kan. Si Krisna juga kan tinggal di kota yang sama. Jadi pada saat itu dia minta sama orang tuanya, "Bapak, Ibu, saya pengen pulang, saya pengen ngelihat Mas Krisna." Dan waktu itu memang kebetulan pihak dari keluarganya si Krisna dan juga dari pihak keluarganya Ica ini sudah saling bertukar kabar. Dan dari sanalah kemudian si Ica ini tahu bahwasanya si Krisna ini akan dikebumikan keesokan harinya ba'da zuhur. Jadi pada saat itu si Ica ini benar-benar kepengen langsung keluar dari rumah sakit dan menempuh perjalanan ke kota tersebut. Dan bahkan pada saat itu si Ica ini sampai mohon-mohon ya ke orang tuanya si Krisna. Ica bilang, "Bapak, Ibu, tolong jangan makamkan Mas Krisna dulu sebelum Ica sampai ke sana. Ica pengen ngelihat Mas Krisna untuk yang terakhir
terakhir kalinya. Dan singkat cerita, ketika kemudian si Ica ini sudah sampai ke rumah duka ya, kata Ica, dia berkali-kali pingsan di sana. Dia nggak bisa menghentikan tangisannya. Dia harus berkali-kali digendong sama kerabat mereka yang ada di sana gitu kan ya, karena dikit-dikit pingsan, dikit-dikit jatuh. Ya dia karena nggak kuat gitu. Kabar yang dia terima tentang meninggalnya si Krishna itu betul-betul terlalu mendadak. Dan yang paling membebani hatinya si Ica pada saat itu adalah dia merasa tidak meninggalkan kesan yang baik di hari pertemuan terakhir mereka pada saat itu. Kalian ingat kan mereka sempat berantem, bahkan si Ica juga sampai sempat nolak saliman tangan sama si Krishna. Itu yang membuat si Ica tuh kayak nyesek gitu di dada. Hingga kemudian pada akhirnya dia sudah mulai merasa tenang gitu ya. Dia sudah bisa menguatkan dirinya untuk duduk di depan jenazah almarhum. Itu pun dia sambil berlinangan air mata loh, sambil terus bertasbih gitu, sambil terus berzikir. Karena pada saat itu kata Ica yang bisa membuat kuat itu ya cuma kekuatan dari Tuhan aja. Dan kata Ica, beberapa saat berlalu gitu ya, dia udah berzikir mengirimkan doa kepada almarhum. Waktu itu akhirnya Ica ini memutuskan untuk mojok di ruangan tersebut karena dia nggak kuat gitu terlalu lama untuk terus-menerus berdekatan dengan jenazahnya Krishna. Jadi si Ica ini duduk mojok, dia meringkuk gitu sambil memandangi jenazah si Krishna dari kejauhan. Dan pada saat itu kata si Ica, dari posisi di mana dia berada, dia kemudian melihat ada 2 atau 3 orang lah aparat yang pada saat itu masih memakai seragamnya mereka ya. Itu datang ke rumahnya si almarhum Krishna, jadi rumah orang tuanya, sambil membawa sebuah plastik ziplock yang ukurannya lumayan besar. Jadi si Ica waktu itu posisinya memang bisa melihat dengan jelas ya. Dan pada saat itu Ica melihat mungkin ada beberapa pembicaraan yang dilakukan antara orang tuanya si Krishna dan juga para aparat tersebut ya. Ica juga nggak tahu apa. Tapi yang jelas di akhir pembicaraan tersebut, akhirnya plastik ziplock yang tadi dibawa oleh para aparat tersebut diserahkan kepada orang tuanya Krishna. Pada saat itu adalah ibunya si Krishna. Dan dari jarak di mana si Ica ini berada, dia masih bisa melihat jelas bahwasanya isi dari plastik ziplock tersebut itu kayak ada kemejanya si Krishna, ada sepatu ketsnya si Krishna ya. Pokoknya kayak barang-barang perintilan yang mungkin adalah barang terakhir yang digunakan oleh si Krishna ketika kecelakaan tersebut terjadi dan Krishna meninggal dunia. Jadi kemungkinan pada saat itu adalah barang-barang milik Krishna yang ditemukan di TKP ya, miliknya si Krishna itu memang sudah dikembalikan oleh pihak aparat kepada pihak keluarga. Dan ketika saat itu si Ica melihat bahwasanya barang-barang terakhir yang digunakan oleh Krishna ketika kecelakaan tersebut terjadi diserahkan oleh aparat kepada keluarganya si Krishna, nggak tahu kenapa si Ica itu di dalam hatinya kayak pengen ikut memegang gitulah ya barang-barang tersebut, kayak semacam pengen mengenang lagi lah gitu. Jadi pada saat itu si Ica ini memberanikan diri ya meminta izin kepada orang tuanya si Krishna, pada saat itu kepada ibunya nih yang memegang plastik ziplock itu secara langsung. Waktu itu Ica bilang ya, "Ibu, boleh nggak Ica lihat barang-barangnya Mas Krishna sebentar aja, Ica kangen." Nah waktu itu sambil ngelus kepalanya si Ica, ibunya Krishna ini bilang, "Boleh, nggak apa-apa, lihat aja dibuka. Tapi di kamarnya Krishna aja ya, bukanya jangan di sini. Nanti kalau misalkan Ica sudah selesai melihatnya, tolong Ica rapihkan, terus Ica istirahat aja tiduran di kamar ya." Dan waktu itu si Ica ini menurut kan, dia bawalah plastik ziplock tersebut masuk ke kamarnya si Krishna. Nah ketika kemudian si Ica ini sudah berada di dalam kamarnya si Krishna kan, dengan segala kenangan yang menyedihkan bagi dia, waktu itu dia duduk di atas ranjangnya si Krishna dan mulai membuka plastik ziplock yang dia bawa. Dia ambil isinya dari plastik tersebut kan, ada kemeja, ada kayak sabuk gitu, celana, sepatu kets juga. Dia lipat, dia rapihkan, dia taruh di atas ranjang tersebut. Nah terakhir di dalam sebuah belitan kain ya, mungkin maksudnya supaya tidak keselip, tidak hilang, Ica bukalah ikatan kain tersebut dan ternyata itu adalah cincin. Dan cincin tersebut adalah cincin pertunangannya si Ica dan juga si Krishna. Jadi memang kalau kata Ica, itu adalah cincin yang selalu dipakai oleh Krishna dalam kesehariannya. Karena si Ica akan selalu ngambek kalau misalkan dia tahu Krishna nggak pakai cincin tunangan mereka. Dan di sini izinkan saya untuk menceritakan secara detail mengenai bagaimana bentuk
secara detail dari cincinnya si Krishna dan juga si Ica ya. Karena nantinya hal tersebut akan ada hubungannya dengan cerita ini. Jadi kata Ica, ketika dia kemudian memilih desain untuk membuat cincin pertunangan tersebut, kan si Krishna ini memang betul-betul menyerahkan segala sesuatunya kepada Ica ya. Waktu itu Ica terinspirasi ya dari cincin pernikahan adalah salah satu orang artis yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi waktu itu si artis tersebut membuat cincin pernikahan tuh cincin yang di dalamnya itu kayak ada ruangan kecil ya. Nah, di dalam ruangan kecil tersebut itu diisi dengan darah. Dan alasan dari artis tersebut melakukan hal itu adalah karena akan sangat lebih berharga kalau misalkan cincin itu berisi darah dari si pemilik cincin tersebut. Karena kan namanya ikatan, kalau misalkan ikatan disimbolkan dengan darah itu adalah sesuatu yang abadi lah gitu ya istilahnya. Nah, hal tersebutlah yang ditiru oleh si Ica. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memilih desain yang sama. Tapi yang harus kalian ingat adalah mereka ini tidak menukar cincinnya. Maksudnya si Ica tetap menggunakan cincin yang isinya adalah darahnya si Ica. Si Krishna juga menggunakan cincin yang isinya adalah darah si Krishna. Jadi mudah-mudahan kalian punya bayangan lah ya bentuknya seperti apa cincin tersebut. Dan kembali lagi ke cerita, kata Ica, setelah dia melihat cincin tersebut kan ya, nggak tahu kenapa di dalam hatinya tuh kayak ngerasa, aduh ini cincin berharga banget ya. Maksudnya kayak cincin yang terakhir kali dipakai sama Mas Krishna kan saat dia kecelakaan kemudian meninggal dunia. Dan waktu itu nggak tahu kenapa si Ica ini ada keinginan gitu di dalam hatinya untuk menyimpan cincin tersebut tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tuanya si Krishna. Kenapa pada saat itu si Ica ini tidak izin gitu kepada orang tuanya Krishna? Penjelasan Ica sih seperti ini. Sebelumnya orang tuanya si Krishna ini udah bilang kan sama pihak keluarga yang salah satunya ada si Ica yang ikut mendengarkan bahwasanya nanti kalau misalkan barang-barang peninggalannya si Krishna ini sudah sampai ke keluarga, itu nantinya semuanya ya tanpa terkecuali termasuk ponselnya si Krishna sendiri itu akan dilarung. Dilarung itu ibaratnya apa ya? Dihanyutkan gitulah ya, di laut gitu. Karena memang kan kalau kepercayaan orang Jawa kan apa yang terjadi sama Krishna itu adalah sesuatu yang bisa dibilang adalah sebuah kesialan. Dan untuk memutus kesialan tersebut adalah dengan melarung barang-barang tersebut. Terlepas kalian bisa percaya atau tidak dengan mitos tersebut ya, yang jelas kita harus menghargai hal itu. Nah, karena hal tersebutlah si Ica ini mulai kepikiran kalau misalkan nanti semua barang-barangnya Mas Krishna akan dilarung, berarti cincin yang terakhir dipakai oleh Krishna pada saat itu artinya juga akan ikut dilarung kan. Dan semisal si Ica nantinya minta izin sama orang tuanya si Krishna, yang kemungkinan besar nggak akan dikasih. Itulah yang kemudian akhirnya membuat si Ica ini memutuskan untuk menyimpan cincin tersebut. Dia masukkan ke dalam kantong celananya waktu itu tanpa memberitahu siapapun. Karena pada saat itu si Ica ini memang hanya ingin menjadikan cincin tersebut sebagai kenang-kenangan terakhir ya dari sosok si Krishna. Apalagi itu adalah cincin pertunangan yang menurut si Ica menyimpan banyak sekali memori dan juga kenangan, termasuk darahnya si Krishna. Pokoknya mungkin saking si Ica ini benar-benar cinta sama si Krishna pada saat itu, darah yang ada di dalam cincin tersebut itu menjadi sesuatu yang amat sangat dipuja-puja lah oleh si Ica. Setelah kembali melipat semua sisa-sisa pakaiannya si Krishna di atas kasur ya, dia rapihkan. Sepatunya si almarhum juga dia letakkan di bawah rak sepatunya si Krishna kan. Yang meleleh lagi lah air matanya si Ica. Jadi waktu itu dia kembali menangis, dia mojok, dia duduk di atas kasurnya si Krishna, menyesali segala yang terjadi sambil bilang, seandainya tidak seperti ini, seandainya tidak seperti itu. Hingga kemudian si Ica ini ada momen di mana dia kembali melihat lagi cincin tunangan mereka milik si Krishna ya. Karena waktu itu jujur si Ica nggak pakai cincin tunangannya. Dia kan habis dirawat di rumah sakit, jadi semua aksesorisnya tuh dilepas lah sama pihak keluarga. Nah waktu itu si Ica ini nggak sengaja, dia juga tanpa sadar sama sekali ketiduran lah di atas kasurnya Krishna dalam posisi masih menggenggam cincin milik si Krishna. Dan kata Ica ketika kemudian dia tertidur, dia nggak tahu apakah itu benar-benar mimpi atau bukan yang dialaminya ya. Tapi ketika dia tertidur, kemudian dia ini kayak mendengar suara pintu yang dibuka lalu ditutup lagi. Jadi kayak suara preok, bruk. Dan karena suara tersebut akhirnya si Ica ini kebangunlah dari tidurnya. Dan ketika dia membuka mata, antara percaya dan tidak, dia seolah-olah melihat ada sosok Krishna nih masuk ke dalam kamar, tapi dalam situasi yang seolah-olah si Krishna ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya di sana itu ada si Ica. Jadi si Ica ini posisinya kayak lagi nonton aja gitu, kayak lagi nonton dari belakang. Waktu itu si Krishna ini kayak lagi masuk ke kamar, kemudian kayak lagi mengerjakan sesuatu di atas meja
kayak meja belajar tapi dijadikan meja kerjanya si Krishna. Waktu itu si Ica lihat si Krishna tuh kayak lagi nulis sesuatu gitu ya, kayak nulis di atas buku, nulis gitu, kemudian ngelihat layar ponselnya terus nulis lagi. Pokoknya kayak lagi melakukan aktivitas keseharian aja gitu. Kayak seolah-olah si Krishna itu masih ada di sana dan belum meninggal. Tapi memang pada saat itu apa yang disaksikan oleh Ica itu tidak berlangsung lama ya. Paling sekitar 5 menitan lah kata Ica. Kemudian apa yang dia saksikan di hadapannya itu kayak memudar gitu, kayak asap. Dan akhirnya ketika semuanya menghilang dari pandangannya si Ica ini nangis. Dia nangis histeris yang pada akhirnya membuat orang-orang kerabat dari keluarganya si Krishna dan juga Ica yang pada saat itu ada di rumah duka itu pada masuk ke dalam kamarnya si Krishna untuk memastikan ada apa dengan si Ica. Dan kata Ica, ketika kemudian ada beberapa kerabat yang datang untuk melihat keadaannya setelah dia menangis histeris dengan suara yang sangat kencang, kan si Ica ini sama sekali tidak menceritakan hal apapun yang dia alami di kamar tersebut karena dia yakin tidak akan ada yang bisa percaya dengan apa yang dia alami karena sejujurnya dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia alami. Dan singkat cerita kita tutup buku nih mengenai kisah Ica yang berhubungan dengan Krishna karena beliau sudah meninggal dunia. Nah, sampai di sini kita akan mendengar cerita khususnya si Ica ya. Jadi kalau kata Ica, setelah si Krishna ini meninggal dunia, Ica akhirnya memutuskan untuk betul-betul menetap di kota tempat baru dia kerja. Kalau yang sebelumnya kan dia masih sering bolak-balik gitu ya, dari tempat dia bekerja kemudian ke rumah. Kayak kalau weekend kan masih suka nginep di rumah orang tuanya yang ada di kota tersebut. Nah, pada akhirnya waktu itu si Ica benar-benar udah nggak mau lagi balik ke kota kampung halamannya mereka karena kata Ica dia nggak sanggup kalau misalkan pulang ke kota tersebut harus kembali melihat tempat-tempat yang pernah dia kunjungi bersama Krishna, harus kembali melewati jalanan-jalanan yang dulu pernah dia lalui bersama Krishna. Pokoknya memori tentang Krishna itu kayak benar-benar ngebuat si Ica itu nggak kuat untuk berada di sana. Hingga akhirnya si Ica ini memutuskan untuk membeli sebuah rumah cicilan gitu ya, rumah kecil-kecilan lah kayak semacam rumah BTN lah kalau kata si Ica. Nah, waktu itu dia dalam proses untuk membujuk kedua orang tuanya sebenarnya supaya mau tinggal sama Ica di kota itu. Karena memang kan si Ica ini anak sematawayang kan. Cuma memang waktu itu belum berhasil. Orang tuanya masih belum mau pindah sepenuhnya dari kampung halaman mereka. Dan kita skip sekitar 2 tahun kemudian setelah tahun di mana Krishna meninggal dunia, Ica mengaku sampai saat itu dia juga belum memutuskan untuk membuka hatinya bagi siapapun pria. Dia masih menikmati kesendiriannya. Jadi waktu itu Ica bilang dia hanya memfokuskan pikirannya hanya untuk diri dia sendiri dan juga karirnya, pekerjaannya. Dan dalam proses tersebutlah di sini si Ica ini mulai menceritakan beberapa kejadian yang sebetulnya tidak masuk ke dalam akal logikanya dia, tapi dia mengalami hal tersebut. Jadi dia betul-betul menyerahkan kepada kalian mau percaya atau tidak itu terserah, tapi dia betul-betul mengalaminya. Ica bilang ketika hari pertama di mana dia memutuskan untuk menyimpan cincin pertunangan mereka yang dipakai oleh si Krishna, yang berisi darahnya si Krishna kan pada saat itu, si Ica ini selalu membiasakan diri untuk tidur di malam hari sambil menggenggam cincin tersebut. Dan hal tersebut terus-menerus terjadi mungkin sekitar 1 tahun awal-awal lah setelah si Krishna ini meninggal dunia. Kenapa dia tetap melakukan hal itu? Kalau penjelasannya Ica adalah setiap kali dia menggenggam cincin tersebut, cincin miliknya si Krishna ketika dia tertidur, maka nantinya dia akan bermimpi didatangi oleh sosok si Krishna. Jadi seolah-olah si Ica ini kayak melihat lagi aktivitas kesehariannya si Krishna gitu. Meskipun di dalam mimpi tersebut si Ica ini kayak sama sekali tidak pernah disadari gitu kehadirannya. Jadi Ica itu kayak lagi nonton televisi ya, yang isinya mengenai tentang keseharian kehidupannya si Krishna. Dan hal tersebut membuat si Ica itu senang, dia bahagia karena kan dia kangen ya sama si Krishna. Dan mimpi-mimpi yang sering datang tersebut akibat cincin yang dia genggam setiap tidur itu menjadi salah satu pengobat laranya si Ica gitu loh. Dan lama-kelamaan mimpi tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah mimpi yang berinteraksi sama si Ica. Mohon maaf sebelumnya ya, kalau kata Ica, ketika sebelumnya dia hanya merasa kayak ngelihat kesehariannya si Krishna aja di dalam mimpi itu, pada akhirnya sosok Krishna yang ada di dalam mimpinya itu kayak mulai menyadari bahwa waktu itu si Ica bisa melihat dia, bisa memperhatikan dia, dan akhirnya mereka ini adalah ya di dalam mimpi itu beberapa kali melakukan beberapa adegan.
Oke, misalkan kayak pelukan, kissing, ya segala macam lah gitu ya, nggak perlu saya jelaskan secara detail. Dan jujur Ica menikmati hal tersebut, dan itulah yang mungkin kemudian menjadikan Ica ini kayak lupa dengan kehidupannya sendiri. Dia kayak lupa bahwasanya waktu sudah bertahun-tahun berlalu, bahwasanya dia harus melanjutkan hidup kan, dan seolah-olah dia lupa bahwa waktu itu si Krishna itu udah nggak ada. Dan kata Ica, setelah 2 atau 3 tahun itu berlalu, dia nggak pernah pulang lagi ke kampung halamannya. Jadi kalau misalkan dia lagi kangen sama orang tuanya nih, dia nelfon orang tuanya, "Bapak, Ibu, sini datang main ke rumah Ica." Nah, waktu itu ketika 2,5 tahunan sudah berlalu, akhirnya orang tuanya si Ica, waktu itu ayahnya si Ica ya, nelfon si Ica dan minta secara khusus pada saat itu agar Ica ini pulang dulu ke kampung halaman mereka karena ada sesuatu hal yang penting ingin dibicarakan oleh keluarganya. Dan kalau biasanya si Ica ini selalu menemukan alasan untuk menolak permintaan orang tuanya, tapi waktu itu karena yang minta langsung adalah ayahnya si Ica sendiri, akhirnya si Ica ini nggak bisa ngelawan. Karena kalau kata Ica, dia paling nggak bisa ngelawan ucapan ayahnya. Karena si ayahnya ini meskipun dia pendiam, dia nggak pernah minta apapun sama anaknya, tapi sekalinya dia ngomong, itu nadanya sudah sangat tegas. Dan akhirnya pada saat itu Ica ini pulanglah ke kampung halamannya, kan bertemu dengan orang tuanya di rumah lama mereka. Dan di sana kata Ica, dia sempat diajak bicara dengan ayahnya ya pada saat itu. Jadi ayahnya waktu itu bertanya sama Ica, "Kamu ingin melanjutkan hidup atau tidak? Kamu mau seperti ini terus sampai kapan? Kapan kamu akan menikah? Kapan kamu akan melanjutkan hidup? Bapak nggak mau ngelihat kamu seperti ini terus hidupnya." Karena waktu itu kata Ica usianya kan sudah sekitar 27 tahun, hampir 28 tahun ya. Ketika dia merencanakan pernikahan dengan si Krishna kan usianya sudah 25 tahun. Kemudian Krishna meninggal dunia, jarak 2,5 tahunnya sekitar hampir 28 tahun lah ya berarti usianya si Ica pada saat itu. Dan kata Ica, kebetulan dalam keluarganya mereka, perempuan yang usianya sudah sekitar 24-25 tahun itu semuanya sudah menikah. Jadi memang betul-betul bisa dibilang cuman sisa si Ica sendiri nih yang belum juga menikah. Dan mungkin karena waktu itu pernikahan di usia yang tidak melebihi 26 tahun itu adalah sesuatu yang sudah menjadi pakem dalam keluarganya Ica. Kita yang mendengarkan cerita dia nggak perlu menjudge lah ya. Akhirnya waktu itu secara khusus ayahnya si Ica ini meminta sama si Ica, "Udah lanjutin hidup, buka hati kamu. Banyak pria baik yang bisa menggantikan Krishna." Dan di sana akhirnya terjawablah kenapa waktu itu orang tuanya si Ica ini meminta Ica ini untuk balik sebentar ke rumah. Karena memang ayahnya si Ica bilang sama Ica, "Ada anak dari temennya Bapak, pengen Bapak kenalin sama kamu. Anaknya baik sekali, anaknya sopan sekali. Bapak sama Ibu suka sama dia. Dan Bapak tidak memaksa kamu kalau misalkan kamu nggak suka sama dia. Cuma Bapak kepengen kamu ketemu dulu lah sama dia, baru kamu bisa menilai." Dan kata Ica sebenarnya waktu itu dia tidak langsung memberikan jawabannya. Karena memang menurut Ica pada saat itu, yang namanya perjodohan adalah sesuatu yang krusial kan. Harus dia pikirkan dengan matang. Karena kebetulan pada saat main ke rumah orang tuanya itu dia menginap. Akhirnya ketika dia sendirian di dalam kamar, dia memikirkanlah semua perkataan yang diucapkan oleh orang tuanya. Dan menurut Ica pada saat itu apa yang dikatakan orang tuanya banyak benarnya. Sampai kapan Ica akan seperti ini terus? Sampai kapan dia akan hidup dalam bayang-bayangnya si Krishna yang sudah meninggal dunia? Kapan Ica akan bisa melepaskan Krishna supaya Krishna ini bisa sirna dengan tenang gitu kan? Sampai kapan Ica akan melewatkan banyak waktu, melewatkan banyak kesempatan, melewatkan banyak kebahagiaan hanya untuk terus-menerus mengenang sesuatu yang membuat dia sedih, yang membuat dia terluka? Jadi pada saat itu keesokan harinya akhirnya si Ica ini memberikan jawaban kepada bapaknya. Ya sudah, Ica mau ketemu sama laki-laki itu. Tapi Ica nggak janji kalau Ica mau dinikahkan dengan dia karena Ica harus bertemu dulu dengan orangnya dan Ica harus menilai dulu orangnya bagaimana. Dan karena pada saat itu pekerjaan Ica ini tidak bisa membuat dia cuti seenaknya gitu kan. Akhirnya dia cuma bisa berada di kampung halamannya sekitar 2 hari. Akhirnya pertemuan pertama yang dilakukan antara Ica dan juga pria tersebut terjadinya memang di kota tempat dimana si Ica ini tinggal. Dan waktu itu kata Ica, sosok pria yang dikenalkan kepada dia itu datang bersama kedua orang tuanya Ica. Jadi waktu itu kedua orang tuanya Ica ini kan naik mobil si cowok tersebut dan cowok itu yang nyetir. Dan kesan pertama yang didapatkan oleh si Ica mengenai sosok pria tersebut, sebut saja namanya adalah Ari ya. Ari ini adalah
pria yang sangat baik, sangat sopan, cara bicaranya sangat sopan. Bahkan ketika dia pertama kali bertemu dengan si Ica, dia sopan sekali. Tapi meskipun dia sopan ya, dia itu pinter mencari topik pembicaraan gitu, hingga akhirnya membuat suasana waktu itu tuh jadi nggak garing gitu ya, nggak jadi sepi gitu. Dan yang paling menjadi nilai plus bagi si Ica waktu itu adalah bagaimana kedekatan yang terjalin antara si Ari dengan kedua orang tuanya si Ica. Karena setahu Ica, orang tuanya dia ini nggak gampang dekat dengan orang, terutama si bapak ya. Bapaknya ini kan tegas orangnya. Bahkan waktu almarhum Krisna pada saat itu mendekati si Ica, itu perlu waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya si Krisna ini bisa dekat lah dengan bapaknya Ica. Tapi pada saat itu yang dia lihat, si Ari ini kayak udah gampang banget gitu ngambil hati orang tuanya. Jadi setiap kali si Ica ngelihat orang tuanya ini lagi ngobrol gitu ya sama si Ari, orang tuanya tuh ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak seneng gitu, bawaannya happy. Dan sedikit menceritakan bagaimana sosoknya si Ari, seperti yang disampaikan oleh si Ica dalam ceritanya. Ari ini adalah anak kedua ya dari 2 bersaudara. Jadi dia anak bungsu. Dia punya kakak perempuan, tapi kakaknya tuh sudah menikah dan menetap di luar negeri karena suaminya adalah orang bule. Dan ayah kandung dari si Ari ini sudah meninggal dunia ketika si Ari ini usianya masih remaja lah. Dan setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya ibu kandungnya si Ari ini menikah lagi dengan seorang pria yang dipanggil oleh si Ari itu sebagai Abi, karena memang beliau ini bisa dibilang sebagai salah satu alim ulama ya, orang alim lah gitu ya, yang sebenarnya bisa saja dipanggil sebagai ustadz ya, tapi memang beliau ini nggak suka dipanggil ustadz dan lebih meminta untuk dipanggil Abi aja gitu sama semua orang yang mengenal dia. Dan kata Ica, Ari ini adalah sarjana teknik. Dia memiliki karir di pemerintahan, dan sebenarnya si Ica ini juga sudah berusaha untuk mencari tahu seperti apa kepribadian aslinya si Ari kan, dari teman-temannya si Ari, dari orang-orang yang mengenal Ari di sekitar dia, dari lingkungan pekerjaannya. Dan rata-rata memang orang menganggap bahwasanya si Ari itu adalah pria yang baik, pria yang bertanggung jawab dan sopan. Dan kata Ica, dalam proses perkenalan mereka, Ica ini pernah bertanya kepada Ari, apakah Ari ini tahu kalau sebenarnya mereka ini dijodohkan gitu, dan apa pendapatnya si Ari dengan perjodohan mereka. Waktu itu si Ari ini memberikan jawaban yang sempat membuat si Ica ini kayak ngerasa salah tingkah. Jadi perasaan yang udah lama banget nggak pernah dirasakan lagi oleh si Ica setelah si Krisna ini tiada. Pada saat itu jawabannya si Ari adalah gini, semenjak pertama kali ibu saya menunjukkan foto kamu kepada saya langsung menjawab sama ibu, saya bersedia untuk menerima perjodohan ini. Dan waktu itu si Ica sempat iseng kan bertanya, kok bisa kamu menerima perjodohan ini padahal kamu belum mengenal saya sepenuhnya? Dan waktu itu si Ari menjawab, saya bismillah saja. Yang namanya manusia kan hanya bisa berikhtiar, selebihnya saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau memang kamu adalah jodoh saya percaya semuanya akan dimudahkan. Dan singkatnya pada saat itu Ica memang memutuskan untuk membuka hatinya kepada si Ari. Dia bersedia untuk melakukan pendekatan sama si Ari. Cuma waktu itu memang si Ica ini sudah bilang sama Ari bahwasanya dia nggak mau langsung menikah. Dia pengen mengenal Ari dulu, paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun lah untuk bisa memantapkan hatinya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah selama proses pendekatan tersebut terjadi, Ari ini sama sekali belum diberitahu oleh si Ica mengenai masa lalunya, yaitu tentang calon tunangannya yang dulu pernah meninggal, yaitu si Krisna. Dan Ica bilang dia tidak menceritakan hal tersebut kepada Ari bukan karena takut atau bagaimana ya. Dia cuma lebih pengen supaya ya sudahlah gitu, kalau misalkan suatu hari si Ari ini tahu tentang hal tersebut, Ica kepengennya Ari ini tahu ya karena dia tahu sendiri aja gitu. Dan kata Ica, semenjak dia mengenal sosok Ari, dia mulai menerima kehadirannya si Ari dalam kehidupan dia. Di sanalah dia ini mulai jarang untuk tidur menggenggam cincin milik si Krisna. Jadi bisa dibilang kalau dulu kan mungkin bisa sampai setiap hari lah Ica melakukan hal tersebut. Dia tidur sambil menggenggam cincinnya si Krisna, kemudian dia akan mimpi, berinteraksi dan bla 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 gitu ya sama Krisna di dalam mimpi tersebut. Nah, semenjak dia bersama si Ari, dia sudah hampir tidak pernah melakukan hal tersebut lagi. Dan alasan si Ica pada saat itu bukan karena dia pengen menghindar atau bagaimana, enggak, cuma karena memang dia terlupakan aja gitu hal tersebut. Tapi meskipun begitu, si Ica ini masih terus membersihkan cincinnya si Krisna dengan tisu gitu ya setiap kali dia berganti pakaian. Karena memang waktu itu kata Ica, dia menyimpan cincinnya si Krisna itu di dalam sebuah kotak cincin yang dia letakkan di dalam laci dari lemari pakaiannya. Jadi otomatis setiap kali si Ica ini membuka lemari untuk mengambil pakaian, kotak cincin tersebut kan pasti selalu kelihatan ya.
Dan berjalan mungkin sekitar 6-7 bulan kedekatan yang terjalin antara Ica dan juga si Ari, si Ica ini kemudian mengalami sebuah mimpi yang terasa sangat aneh bagi dia karena rasanya sangat nyata sekaligus mengerikan. Jadi posisinya pada saat itu si Ica sama si Ari ini abis quality time gitulah ya, abis jalan-jalan. Karena memang kan posisinya waktu itu mereka berdua ini kan LDR. Sebab yang harus kalian tahu adalah si Ari. Si Ari ini tinggal di kota yang sama dengan kotanya si Krishna. Mereka waktu itu quality time, abis nonton bioskop bareng, kemudian dinner, terus si Ica ini dianterin pulang sama si Ari. Mungkin karena kecapean, akhirnya setelah selesai mandi dan berganti pakaian, si Ica ini tidur. Nah, ketika dia tidur, dia kembali mengalami sebuah mimpi. Tapi bedanya pada saat itu mimpi yang dia alami adalah mimpi yang betul-betul membuat dia merasa takut. Jadi pada saat itu mimpi yang dialami oleh si Ica itu seperti ini ya. Dia kan lagi tidur. Nah, ketika dia lagi tidur tersebut, dia ini seperti mendengar ada suara pintu yang dibuka, tapi bukan pintu kamar, melainkan pintu lemari pakaian. Karena waktu itu lemari pakaiannya si Ica itu kalau dibuka itu ada suara khasnya gitu loh, kayak suara gitu. Nah, waktu itu si Ica ini kan langsung kebangun. Nah, ketika dia kebangun, pada saat itu dia melihat ada sosok laki-laki yang posisinya memunggungi si Ica. Jadi misalkan ini kasurnya si Ica nih ya, lemari Ica nih di sini. Nah, laki-laki yang dilihat sama si Ica itu lagi menghadap ke arah lemari ya, berdiri di depan lemari, otomatis kan posisinya membelakangi si Ica dong. Waktu itu si Ica belum ngeh itu laki-laki siapa. Bahkan si Ica ini mengira waktu itu kamarnya lagi kerampokan. Dia pengen teriak, dia pengen minta tolong, tapi suaranya tuh nggak bisa keluar gitu loh. Dan pada saat itu yang membuat si Ica ini ngerasa ketakutan adalah melihat tingkah dari sosok pria tersebut itu yang kayak lagi ngamuk, ngeluarin isi lemarinya si Ica. Jadi semua baju-baju yang dilipat rapi di dalam lemarinya si Ica itu diberantakin sama dia, dikeluarin, dibuang-buangin gitu ke lantai, tapi posisinya masih tetap memunggungi si Ica. Dan kalau misalkan apa yang dilihat oleh Ica itu adalah sesuatu yang halu gitu ya, Ica itu ngerasain banget ketika baju yang dilempar oleh sosok tersebut itu kena mukanya dia gitu loh. Itulah yang membuat si Ica tuh kayak ngerasa ini kayaknya bukan halu deh, ini beneran, yang gue lihat itu beneran. Dan karena si Ica ini merasa badannya nggak bisa digerakin, suaranya juga nggak bisa keluar, padahal dia ketakutannya bukan main kan pada saat itu, akhirnya dia nangis kan, karena dia nggak bisa berbuat apa-apa dong. Dan ketika dia nangis tersebutlah akhirnya perlahan tapi pasti sosok laki-laki yang waktu itu lagi ngeberantakin isi lemarinya itu berbalik ke arah dia. Jadi teng gitu dia berbalik. Dan disitulah si Ica ini kagetnya luar biasa. Kalian tahu nggak apa yang kemudian Ica lihat? Jadi sosok laki-laki yang pada saat itu ada di hadapan Ica itu adalah laki-laki yang sangat mirip wajah dan perawakannya dengan si Krishna. Tapi mirip dengan Krishna dalam situasi ketika terakhir kali dia meninggal. Jadi perwujudannya bukan Krishna seperti yang sehari-hari ya, melainkan kondisi terakhir ketika dia meninggal. Dan di sini secara jujur saya katakan kepada kalian, Ica tidak menceritakan secara spesifik atau detail ya bagaimana kondisi terakhir dari fisiknya si Krishna ketika dia meninggal dunia. Tapi yang jelas yang harus kalian bayangkan adalah itu kondisi terakhir yang dilihat oleh si Ica ketika mimpi tersebut terjadi. Dan waktu itu kata Ica, sosok yang mirip sekali dengan Krishna tersebut memelototi dia. Jadi dia kayak ngeliatin Ica begini, kayak marah gitu. Sementara si Ica ini cuma bisa duduk diem, nggak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut, tapi juga nggak bisa bergerak untuk kabur. Dan mungkin karena dia ngerasa nggak kuat dengan rasa takut yang dia rasakan kan pada saat itu, jantungnya berdebar dengan cepat, akhirnya Ica ini pingsan. Dia tuh ngerasa pingsan gitu ya, tapi ketika dia pluk pingsan, dia langsung kebangun dari tidurnya. Nah disitulah dia ngerasa, ini saya lagi mimpi apa enggak sih gitu ya. Tapi kok rasanya nyata banget. Jadi badan dia tuh pada saat itu banjir dengan keringat ya. Nafasnya juga terengah-engah. Hingga kemudian si Ica ini disadarkan oleh satu hal. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah lemari, kalian tahu isi lemari pakaiannya si Ica itu benar-benar berantakan. Jadi keadaannya tuh persis sama seperti yang sebelumnya ada di dalam mimpinya si Ica. Baju-bajunya udah ada di lantai berserakan, pintu lemarinya itu masih kebuka, dua-duanya belum ditutup. Disitulah si Ica ini mulai merasa bahwasannya apa yang dialami pada saat itu adalah sesuatu yang nyata. Meskipun memang terkesan aneh kalau didengar. Itu adalah salah satu kisah pertama yang dialami oleh si Ica
yang tergolongnya sangat menakutkan lah ya, yang berhubungan tentang diri almarhum. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan si Ica ini kalau dalam mimpinya selalu berinteraksi dengan almarhum dalam keadaan senang, gembira, bahagia gitu ya. Melakukan segala sesuatu dalam mimpi tersebut dengan suka sama suka gitu katakanlah. Tapi saat itu, di hari itu, almarhum atau apapun lah sosok yang menyerupai almarhum itu mendatangi Ica dalam keadaan yang sangat marah. Dan memang kata Ica semenjak kejadian tersebut, Ica ini masih berusaha untuk gini loh, mungkin itu mimpi kali ya, ya udahlah saya nggak mau terlalu memikirkan. Dan dia juga sama sekali nggak kepikiran bahwasanya itu ada sangkut pautnya dengan hubungan yang terjalin antara dia dan juga si Ari. Jadi waktu itu ya udah los we gitu, dia menjalani hubungan dengan si Ari, semakin dekat gitu, semakin serius hubungan mereka, yang pada akhirnya semakin membuat si Ica ini lupa dengan cincin si Krishna yang dia simpan di dalam laci pakaiannya. Jadi dia udah jarang ngeliat cincin itu lagi, dia udah jarang membersihkan cincin itu lagi. Jadi benar-benar dia nggak menyentuh bahkan kotak cincin tersebut di dalam laci lemarinya. Barulah ketika 1 tahun berselang, waktu itu Ica ingat banget kejadian ini terjadi ketika mereka ini lagi merayakan anniversary pertama hubungan si Ica dan juga si Ari waktu itu. Mereka lagi makan, lagi lunch bareng. Nah, di sanalah kemudian si Ari ini memberikan pertanyaan yang cukup membuat si Ica ini merasa terkejut. Pada saat itu si Ari ini bertanya, "Ca, waktu sebelum sama Mas, kamu pernah menjalin hubungan serius nggak dengan pria lain?" Dan waktu itu si Ica langsung terdiam. Sebelum dia memberikan jawaban, akhirnya si Ica ini bertanya balik ya sama si Ari. "Emang kenapa Mas, kok nanyanya seperti itu?" Dan disitulah akhirnya si Ari ini menceritakan semua kejadian aneh yang dia alami, yang sebenarnya sudah dia alami sejak awal dia melakukan pendekatan dengan si Ica. Cuma dia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada si Ica, karena awalnya dia berpikir apa yang dia alami pada saat itu yang gak ada hubungannya dengan si Ica. Tapi ketika kemudian lama-kelamaan hal tersebut terjadi lagi, dan memberikan beberapa hint yang berhubungan dengan si Ica, pada akhirnya di sanalah si Ari ini memutuskan untuk menanyakan, memastikan gitu, bener gak sih kira-kira feelingnya saya bahwasanya apa yang terjadi selama ini memang ada hubungannya dengan si Ica. Dan kalau kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya dialami oleh si Ari sejak awal pertama dia mendekati si Ica gitu, menjalin hubungan gitu dengan si Ica, izinkan saya menjelaskan sedikit ya di sini. Jadi si Ari ini mengatakan bahwa dia ini seperti mulai diikuti oleh sosok yang dia sendiri juga tidak tahu siapa. Cuma waktu itu si Ari ini merasa setiap kali melakukan aktivitas di rumahnya, terutama ketika dia sendiri, dia tuh kayak lagi ngerasa diliatin sama seseorang. Dan meskipun awalnya si Ari ini berusaha denial dengan hal tersebut, kayak mungkin perasaan gua aja kali, cuma lama-kelamaan dia tuh kayak bisa menangkap sosok yang mengawasi dia tersebut dari ekor matanya dia gitu loh. Jadi siluetnya itu perlahan itu kayak terbentuk, dan siluet tersebut adalah seorang laki-laki. Ari yakin benar itu adalah laki-laki. Bahkan si Ari ini sempat mengalami sebuah kecelakaan yang hampir saja berakibat fatal buat dia pada saat itu, karena penampakan dari sosok yang mengawasinya itu. Jadi ceritanya gini, waktu itu si Ari ini mungkin baru beberapa bulan lah pendekatan dengan si Ica. Dia kan ngapel ke Ica, jarak yang cukup jauh tersebut. Nah, ketika dia sudah pulang, di dalam perjalanan, jadi si Ari ini kan harus melewati sebuah kawasan jalanan yang lumayan sepi. Bukan jalanan tol juga, tapi jalanannya lumayan sepi lah ya. Dan karena sepi, akhirnya si Ari ini kan memacu kendaraannya cukup cepat. Dan pada saat itu si Ari ini kan yakin di dalam mobil nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendirian kan. Dan ketika dia sedang menyetir waktu itu dalam kecepatan yang lumayan tinggi, tiba-tiba saja kayak ada suara sesuatu yang cukup berat itu kayak jatuh di bagian jok belakang mobilnya dia. Jadi kayak bruk gitu. Dan ketika si Ari mendengar suara tersebut, otomatis si Ari ini langsung melihat ke arah jok belakang melalui kaca spion yang ada di tengah mobilnya kan. Dan pada saat itulah si Ari ini melihat ada sosok laki-laki yang Ari juga tidak tahu itu siapa, apakah itu manusia atau bukan. Tapi yang jelas waktu itu sosok tersebut duduk satu arah dengan jok kemudi. Jadi dia ada persis di belakang joknya si Ari. Nah, waktu itu karena memang terhalang oleh bagian kepala jok, akhirnya si Ari ini hanya bisa melihat sebagian dari sosok tersebut. Dan waktu itu kata si Ari yang dia bercerita kepada si Ica ya, sosok yang dia lihat duduk di jok belakang itu memelototi si Ari dengan tatapan yang marah. Jadi waktu itu memang di beberapa bagian badannya, wajahnya itu ada sisi-sisi yang terluka ya. Memang tidak dijelaskan secara detail lukanya seperti apa. Tapi yang jelas pada saat pertama kali melihat sosok tersebut muncul di hadapannya, si Ari ini sudah bisa menebak bahwa sosok itu adalah korban kecelakaan. Ya karena luka-lukanya tadi. Dan karena memang pada saat itu si Ari ini
sempat terlalu memperhatikan sosok yang ada di jok belakang, akhirnya dia ini kehilangan keseimbangan kan. Apalagi waktu itu mobilnya lagi melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi pada saat itu mobilnya si Ari ini sempat oleng, jadi dia sempat berputar 2 kali gitu mobilnya di tengah jalan. Dan memang untungnya pada saat itu nggak ada mobil satupun yang berpapasan dengan si Ari. Jadi memang ketika mobilnya si Ari ini berputar, kemudian berhenti, itu si Ari akhirnya nggak kenapa-napa. Dan kejadian tersebut memang sebelumnya tidak diceritakan Ari kepada si Ica. Bahkan dia nggak bercerita tentang hal tersebut kepada orang tuanya. Karena menurut Ari itu bukan sesuatu hal yang penting, dan yang terpenting pada saat itu adalah dia nggak kenapa-napa karena kejadian tersebut. Dan Ari ini selalu merasa bahwasanya ketika kedekatan dia dengan si Ica ini semakin berada dalam satu jenjang yang lebih serius gitu, gangguan yang terjadi pada diri dia itu kayak semakin gila-gilaan terjadinya. Setelah kecelakaan tunggal yang terjadi pada si Ari, meskipun pada saat itu dia nggak kenapa-napa ya, mobilnya juga alhamdulillah nggak kenapa-napa, waktu itu si Ari ini mulai merasa bahwa sosok yang selama ini mengawasi dia itu semakin berani untuk mengganggu si Ari. Jadi kalau misalkan semula si Ari ini cuma ngerasa kayak diliatin aja gitu ya, kayak dipelototin dari jarak jauh, pada saat itu ada semacam energi yang kayak sengaja menjatuhkan benda apapun yang ada di sekitarnya si Ari untuk sekedar menarik perhatiannya si Ari. Jadi kayak seolah-olah pengen nunjukin eksistensinya aja gitu, bahwasanya ada gua loh di sini. Dan waktu itu kata Ica ya, Ari ini bilang, yang jatuh misalkan dia lagi di kamar nih, tiba-tiba aja gelas yang semula dia pakai untuk dia minum gitu, itu kegeser dari meja terus jatuh. Kemudian remote TV, misalkan si Ari ini lagi pengen ngambil remote tersebut, tiba-tiba ngegeser. Gitu juga dengan asbak. Pokoknya benda-benda kecil, tapi yang kalau jatuh itu sudah pasti bikin si Ari ini ngerasa kaget. Hingga pada akhirnya gangguan tersebut masuk ke dalam mimpinya si Ari. Jadi si Ari ini makin sering mengalami mimpi di mana dia dipertemukan dengan sosok yang waktu itu pernah muncul di jok belakang mobilnya. Ari yakin sekali bahwasannya itu adalah sosok pria yang sama, bahkan memakai pakaian yang sama juga dengan luka-luka yang sama juga. Dan di setiap mimpi yang dialami oleh si Ari pada saat itu, dia selalu merasa dipelototi, dia selalu merasa sosok tersebut benar-benar melihat ke arah dia tuh dengan tatapan yang sangat marah. Bahkan dalam mimpi itu kayak seolah-olah sosok itu berteriak maki-maki si Ari, tapi suaranya nggak kedengeran. Dan mimpi itu konstan datang dalam tidurnya si Ari. Jadi bukan hanya sekali, 2 kali. Dalam sebulan itu dia bisa mimpi hal yang sama sekitar 5-6 kalian. Itu dalam sebulan loh. Dan mungkin kalian bertanya-tanya apa yang kemudian membuat si Ari ini merasa yakin bahwasanya sosok pria yang datang dalam mimpi dia pada saat itu memiliki hubungan dengan si Ica. Jadi kalau menurut si Ari, ketika hubungan mereka berdua ini sudah semakin dekat, ketika mimpi-mimpi tersebut yang mengganggu si Ari ini juga sudah konstan datang kepada si Ari, akhirnya mimpi tersebut naik level guys. Maksudnya gini, kalau yang awalnya mimpi tersebut hanya menunjukkan sosok yang marah itu kepada si Ari ya, nah waktu itu mimpinya mulai berubah nih. Jadi sosok pria yang marah-marah sama si Ari pada saat itu yang masuk ke dalam mimpinya itu mulai memunculkan sosok si Ica dalam mimpinya si Ari. Memunculkan sosok Ica bagaimana kak? Jadi begini, di dalam mimpinya si Ari ya, yang Ari lihat pada saat itu, sosok laki-laki tersebut kayak sengaja mempertunjukkan beberapa adegan-adegan mesra yang pernah dilakukan oleh si Krishna dan juga si Ica. Jadi kayak diulang lagi rekaman tersebut supaya si Ari ini bisa melihat. Dan hal tersebut tentu saja sangat mengganggu perasaannya si Ari ya. Meskipun pada saat itu si Ari juga tahu bahwasanya itu hanyalah mimpi, tapi kan bagaimanapun waktu itu posisinya si Ica ini memang sudah dekat kan dengan si Ari. Si Ari ini udah sayang, udah cinta sama si Ica. Jadi pada saat itu kayak muncul kecemburuan lah di hatinya si Ari. Dia bertanya-tanya, kenapa kok bisa sosok yang selama ini selalu datang marah-marah ke dalam mimpi saya, tiba-tiba saja beberapa bulan belakangan menghadirkan mimpi di mana di situ ada Ica dan mereka melakukan adegan-adegan mesra di dalam mimpi tersebut. Dari itulah kemudian si Ari ini merasa yakin bahwasanya sepertinya memang mimpi ini adalah sebuah tanda mungkin ya. Ada sesuatu yang mungkin ingin menyampaikan beberapa hal kepada saya, tapi saya mungkin tidak bisa menerjemahkan hal tersebut secara baik. Jadilah pada saat itu si Ari ini berpikir sepertinya memang ada hubungannya apa yang selama ini terjadi sama dia dengan si Ica itu sendiri. Tapi meskipun waktu itu posisinya perasaan si Ari ini masih merasa tidak nyaman dengan apa yang hadir dalam mimpinya, apalagi berkaitan dengan si Ica, tapi dia masih belum berniat untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada si Ica. Karena menurut si Ari, setiap orang pasti punya masa lalu ya. Dia tidak ingin mempertanyakan hal tersebut kepada si Ica karena dia ingin menjaga perasaannya si Ica. Hingga kemudian
pemikiran si Ari itu berubah ketika terjadi sesuatu yang menurut dia itu merupakan puncak yang tidak bisa dia maklumi lagi ya. Bahwasanya pada saat itu dia mengalami sebuah mimpi di mana lagi-lagi sosok pria yang marah-marah tadi itu masuk ke dalam mimpinya. Tapi waktu itu sama sekali berbeda. Dia bukan lagi sosok yang marah-marah tanpa suara. Dia bukan lagi sosok yang seperti sengaja mempertontonkan beberapa adegan bersama si Ica. Tapi pada saat itu sosok tersebut kayak benar-benar nyata berdiri di depan ranjangnya si Ari. Jadi waktu itu sosok laki-laki tersebut itu memelototi si Ari, dan si Ari ini nggak bisa bergerak sama sekali dari ranjangnya. Dan tiba-tiba saja tanpa si Ari ini duga sebelumnya, sosok tersebut kemudian kayak melompat ke arah ranjang, kemudian mencekek lehernya si Ari sampai si Ari ini hampir kehabisan nafas. Dan si Ari ini baru bisa merasakan cengkraman tangan dari sosok tersebut bisa lepas dari lehernya ketika dia berhasil mengucapkan salah satu asma Allah. Dan ketika cengkraman tangannya terlepas, sosok tersebut hilang begitu saja. Jadi kayak pure gitu, kayak hilang. Dan semenjak kejadian tersebutlah si Ari ini mulai berpikir bahwasanya apapun yang pada saat itu mengganggu dia, itu adalah sesuatu yang membahayakan. Dan yang harus kalian ingat, yang harus kalian garis bawahi adalah selama proses dia diganggu oleh mimpi-mimpi oleh sosok tersebut, si Ari ini sama sekali belum tahu bahwasanya sosok itu bernama Krishna. Sosok itu adalah almarhum dari tunangannya si Ica ya. Karena Ica dan keluarganya kan sama sekali belum menceritakan hal tersebut kepada si Ari. Dan si Ari juga sama sekali tidak tahu bahwasanya gangguan tersebut rupanya bukan hanya datang kepada dia, tapi kepada si Ica juga. Cuma memang tidak se-ekstrim apa yang dialami oleh si Ari. Jadi betul-betul kayak yang dikejar itu seolah-olah itu memang cuman dari sisinya si Ari doang nih. Dan asal kalian tahu ya, hari dimana ketika si Ari ini bermimpi dia dicekek oleh sosok tersebut, itu adalah hari yang sama ketika si Ica ini bermimpi melihat sosok Krishna datang dan mengacak-ngacak isi lemarinya. Jadi itu berlangsung di satu malam yang sama. Tapi mereka berdua kan memang sama-sama tidak kasih tahu ya waktu itu. Dan mereka baru tahu ketika kemudian si Ari ini menceritakan kepada si Ica dan mencocokkan harinya. Dan setelah semua hal yang terjadi kepada diri Ari yang sudah dia lewati berbulan-bulan lamanya gitu kan, pada akhirnya si Ari ini memutuskan untuk mengkonfirmasi lah kepada si Ica. Dia bertanyakan kepada si Ica, dia meminta penjelasan secara detail, secara terperinci. Gimana sih sebenarnya gitu kan? Apakah kamu kenal dengan sosok yang selama ini datang dalam mimpi saya, yang selama ini mengganggu saya? Dan waktu itu si Ica bilang ketika si Ari mempertanyakan hal tersebut, dia sudah merasa takut. Maksudnya takutnya gini ya, dia ini takut kalau misalkan dia ini jujur, nantinya si Ari ini mungkin akan ilfeel sama dia, atau nantinya akan berubah haluan, berubah pikiran gitu. Karena kan pada saat itu posisinya mereka ini sudah sama-sama ingin mencapai jenjang pernikahan. Karena apa yang terjadi pada diri Ari itu adalah sesuatu yang sebenarnya menakutkan ya bagi siapapun loh, diganggu sama hal-hal seperti itu. Tapi kan pada saat itu si Ica ini nggak punya pilihan lain ya. Ari juga berhak untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya si Ica. Jadi waktu itu ya sudah, mau nggak mau si Ica ini menceritakan segala sesuatunya tentang masa lalu dia, tentang diri Krishna, dan apa yang terjadi pada si Krishna waktu itu. Si Ica tidak bisa menahan air matanya ketika dia kemudian harus menceritakan ulang tentang apa yang terjadi di dalam hubungan dia dan Krishna pada saat itu yang tidak jadi menikah kan gara-gara si Krishna ini meninggal dunia. Bahkan waktu itu si Ica ini sempat menunjukkan dompetnya kepada si Ari, dan dia sempat minta maaf juga sama Ari karena dia belum sempat mengganti foto dia bersama si Krishna yang masih dia simpan di dalam dompet tersebut. Jadi ketika si Ica membuka dompet tersebut, kan ada foto dia lagi gini gitu ya sama si Krishna. Dia nunjukin foto itu kepada si Ari, ini foto si Krishna. Dan ketika kemudian si Ari melihat foto si Krishna, waktu itulah si Ari langsung menganggukkan kepalanya dan bilang sama Ica, ya, ini orangnya. Dia yang selalu datang ke dalam mimpi saya. Dan setelah semua kejadian tersebut, setelah akhirnya si Ica ini jujur dengan si Ari, dengan segala sesuatunya lah gitu ya, si Ica ini merasa bahwa ada sedikit perbedaan yang ditunjukkan oleh si Ari kepada dia. Si Ari ini yang biasanya dalam sehari ini bisa nelfon si Ica mungkin sekitar 3-4 kali gitu. Nah dalam beberapa hari tersebut kayak semakin jarang berkomunikasi dengan si Ica. Dan waktu itu feeling Ica tuh kayak udah seuzon aja. Maksudnya kayak, waduh jangan-jangan beneran ini si Ari kayaknya udah ilfeel sama saya. Waktu itu dia sudah berpikir hal yang terburuk loh. Dia udah pasrah aja kalau misalkan memang waktu itu si Ari memilih untuk mundur. Dan dalam proses tersebut ketika si Ica ini
nih galau dengan perasaannya. Sebenarnya dia takut ya kehilangan si Ari. Dan dalam waktu-waktu tersebutlah akhirnya terjadi sesuatu yang pada akhirnya membuat si Ica ini bahkan takut untuk tinggal di rumahnya sendiri. Jadi kronologinya seperti ini ya. Waktu itu si Ica ini baru pulang kerja. Dia capek lah seperti biasa, mandi, nonton TV sebentar. Dan kebiasaan dia tuh kalau nonton memang selalu di kamar. Karena memang kan di kamar dia ada televisi. Waktu itu dia duduk bersandar nih di ranjangnya. Nah ketika dia lagi santai gitu ya, lagi pikirannya mengawang-awang lah sambil ngedengerin suara televisi, dia ini mendengar ada suara dari luar, dari pintu depan. Ca, Ica. Nah waktu itu si Ica ini kayak ngerasa, kok kayak ada suara, tapi suaranya tuh nggak terlalu kenceng. Nah akhirnya untuk memastikan si Ica ini kan ngecilin suara televisi kan, dikecilin sama dia suara TV, terus suara itu kembali terdengar. Ca, Ica. Aduh saya merinding. Dan pada saat mendengar suara itu lagi, si Ica ini langsung yakin dong. Oh iya, ada orang yang lagi manggil saya. Nah, akhirnya keluarlah si Ica ini dari kamarnya kan. Ngelangkah, dia keluar, harus melewati ruang tengah dulu kan untuk menuju ke pintu depan. Ketika dia lagi berjalan ke pintu depan, dia ini kayak perasaannya kayak gini loh. Kayak langsung nyuruh dia tuh berhenti jalan gitu. Jadi kayak tak gitu, dia berhenti. Tiba-tiba aja otaknya tuh kepikiran. Perasaan tetangga-tetangga saya di sini nggak ada yang manggil saya Ica deh. Karena memang kalau menurut Ica ya, Ica itu adalah nama panggilan yang hanya digunakan untuk orang-orang yang dekat sama dia. Misalkan kayak saudara, kerabat, atau teman-teman akrab aja lah. Kalau tetangga-tetangga sekitar, bahkan teman kerja dia sendiri, itu nggak ada yang tahu bahwasannya nama panggilan dia itu adalah Ica. Jadi semuanya itu kayak manggil nama aslinya si Ica. Waktu itu langsung berhenti kan si Ica mikirin hal tersebut. Kira-kira siapa nih yang datang? Kok dia tahu nama panggilan saya? Karena kalau misalkan yang datang pada saat itu adalah kerabat atau teman dekatnya si Ica, kayaknya nggak mungkin. Waktu itu posisinya sudah jam 10 malam dan tidak ada satu orang pun yang memberikan kabar kepada Ica kalau waktu itu mereka pengen main ke rumahnya si Ica. Jadi ini kan pintu utamanya dia ya. Di sebelah pintu kan seperti biasa pasti ada jendela dong. Nah waktu itu si Ica ini menggunakan gorden yang lumayan tipis untuk menutupi jendela rumahnya. Gorden yang kira-kira itu kalau misalkan ada orang berdiri di luar itu bayangannya masih kelihatan gitu loh. Jadi pada saat itu kata Ica, dia sangat yakin sekali melihat ada pergerakan sebuah siluet. Jadi misalkan ini pintu ya. Nah siluet tersebut itu bergerak begini nih. Kemudian berdiri di depan jendelanya si Ica. Dan yang membuat si Ica merinding pada saat itu adalah siluet tersebut kayak membentuk, mohon maaf ya, kayak membentuk pocongan gitu loh. Jadi dia kayak berdiri di depan jendelanya si Ica. Siluetnya kelihatan tapi mukanya nggak kelihatan karena kan ketutup sama horden. Yang kelihatan bayangannya doang. Nah karena melihat hal tersebut, otomatis si Ica langsung baliklah dia ke kamar. Dan baru saja si Ica ini membuka pintu kamarnya, cekrek gitu. Di dalam kamarnya, lagi-lagi dia melihat ada sosok laki-laki yang serupa sekali dengan si Krishna, tapi serupa dalam kondisi terakhir si Krishna meninggal dunia ya, dengan luka-lukanya pada saat itu lagi ngacak-ngacak isi lemarinya lagi. Jadi baju-bajunya si Ica itu lagi dikeluarin lagi, diberantakin lagi sama dia, jadi berceceran itu di lantai. Akhirnya karena si Ica ini kaget sekaligus takut kan, jatuhlah dia ke lantai. Dan saat si Ica ini sudah lunglai di atas lantai pada saat itu, sosok tersebut melirik ke arah si Ica. Kemudian kata Ica, dia tuh kayak melayang, sosok tersebut. Dia kayak melayang, mendekati si Ica. Nah, sambil melayang menghampiri si Ica, sosok tersebut ngomong gini, Ica nggak boleh nikah sama siapapun. Ica harus sama Krishna. Krishna kan nungguin Ica. Si Ica yang tidak kuat melihat penampakan itu, akhirnya dia menutup mata, dia nutup telinga, kemudian dia menjerit kan. Nah, ketika dia menjerit, dia ngerasa kayak ada pusaran angin gitu ya, kayak angin yang berputar-putar di badannya dia pada saat itu. Dan bersamaan dengan berputarnya angin tersebut, kata Ica, dia mendengar suara. Jadi suaranya tuh kayak mengelilingi dia gitu loh guys. Nah suaranya tuh bilang, Ica nggak boleh nikah, Ica nggak boleh nikah, Krishna nungguin Ica. Dan karena pada saat itu si Ica merasa nggak kuat ya, sebab suara tersebut tuh kayak nggak berhenti gitu loh ngelilingin dia. Akhirnya si Ica ini memutuskan untuk lari ke depan rumah. Cuman karena memang mungkin posisinya pada saat itu dia udah takut ya luar biasa, lemes juga kan. Pingsan lagi lah dia di teras rumahnya. Dan pada saat itu kata Ica, waktu dia pingsan tuh, dia ini ditemukan sama beberapa tetangganya yang waktu itu sedang
melakukan kayak semacam siskamling ya namanya ya. Jadi yang lagi keliling-keliling malam gitu. Karena ngelihat si Ica pingsan, akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dirawat 2 hari kalau kata si Ica waktu itu. Nah, di sanalah akhirnya dia dijenguk sama si Ari. Dan ketika dia bertemu dengan si Ari, ya ada kesempatan mereka bicara berdua. Waktu itu orang tuanya si Ica ini lagi makan lah ya di kantin rumah sakit. Akhirnya disitulah si Ica ini nangis di depannya si Ari. Kayak mempertanyakan, kenapa kamu kok jauhin saya? Kenapa kamu ninggalin saya sendirian? Bla bla bla, nangis lah. Di situ kata Ica dia benar-benar membuang semua gengsinya. Dia pengen nunjukin sama si Ari, lo itu berharga buat gua dan gua sangat sayang sama lo. Dan pada saat itu kalau kata Ica, responnya si Ari itu lumayan membuat si Ica itu merasa tenang ya. Jadi si Ari itu kayak cuman tersenyum, kemudian ngusap-ngusap kepalanya si Ica. Jadi pada saat itu si Ari ini memberikan penjelasan kepada si Ica ya. Ada sebuah ketakutan di dalam dirinya Ari waktu itu untuk melanjutkan kedekatannya dengan si Ica. Tapi ketakutan tersebut bukan untuk diri dia, justru untuk dirinya si Ica. Dia takut kalau misalkan dia tetap mendekati si Ica, nanti akan ada sesuatu yang berbahaya nih terjadi kepada diri si Ica yang dilakukan oleh sosok energi yang menyerupai si Krishna. Karena hal tersebutlah yang terjadi kepada dirinya si Ari. Kalau Ari kan laki-laki ya, maksudnya kalau misalkan dia masih ditakut-takutin seperti itu, ya udahlah gitu ya, walaupun takut tapi ya udahlah, namanya cowok lebih kuat daripada cewek gitu. Nah, si Ari ini mengkhawatirkan kondisinya si Ica. Jadi pada saat itu si Ari ini kayak pengen memberikan jeda ya antara kedekatan dia dan juga si Ica untuk melihat apakah kalau misalkan si Ari ini menjauhi si Ica, gangguan tersebut akan berhenti mengganggu si Ica. Dan dalam proses tersebutlah pada akhirnya si Ari ini memutuskan untuk jujur kepada kedua orang tuanya. Dan kalau kalian ingat, orang tuanya si Ari, terutama si ayah tirinya ya, si abinya pada saat itu kan merupakan orang alim ya. Nah, waktu itu kan si Ari ini kayak minta pendapat lah ya kepada orang yang lebih mengerti. Si Ari ini menceritakanlah dari A sampai Z mengenai apa yang dia alami dan juga si Ica alami. Dan pada saat itu si abinya nih sempat memberikan pertanyaan kepada si Ari. Ari, terus Ari maunya bagaimana nih masa depannya? Ari beneran sayang enggak dengan perempuan itu? Kalau misalkan Ari memang pengen menikahi perempuan tersebut, pengen serius sama perempuan tersebut, nanti Abi bantu. Tapi kalau misalkan Ari memang tidak ingin serius dengan perempuan tersebut, ya sudah, Ari berhenti sampai di sini dan jangan ikut masuk dalam kehidupan perempuan itu. Dan pada saat itu si Ari ini menjawab kepada abinya, enggak Abi, Ari serius sama perempuan itu. Ari pengen menikahi perempuan itu. Nah, jadilah waktu itu si abinya Ari ini bilang, ya sudah kalau begitu nanti Abi yang bantu dari belakang. Dan satu hal yang menjadi syarat utama yang diberikan oleh abinya si Ari pada saat itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa melepaskan gangguan tersebut adalah menikah. Jadi secepatnya Ari dan si Ica ini harus segera menikah. Dan karena memang waktu itu tujuan Ari dan juga si Ica adalah ke jenjang yang lebih serius kan, ya akhirnya hal tersebut ya betul-betul diutarakan oleh si Ari. Jadi kata si Ica, ketika dia dirawat di rumah sakit, posisinya waktu itu lagi ada orang tuanya si Ica juga kan di kamar tersebut. Ari itu ngomong sama orang tuanya si Ica, langsung ngelamar si Ica. Bapak, Ibu, Ari pengen serius sama anak Bapak sama Ibu. Ari pengen menikah, kira-kira diizinkan atau tidak? Ya gitulah, kayak speak gitu kan. Hingga akhirnya kemudian si Ica ini mengiyakan. Dan beberapa hari setelah kemudian si Ica ini keluar dari rumah sakit, akhirnya secara resmi nih Ari ini mengajukan lamaran kepada keluarganya si Ica. Dan kata Ica pada saat itu Ari memang sudah menitipkan pesannya kepada Ica, karena memang abinya Ari ini sendiri bilang bahwa cobaan yang nantinya akan datang di hari-hari menjelang pernikahan si Ica dan juga si Ari ini akan luar biasa. Jadi si Ari sama Ica ini diharuskan menguatkan fisik dan mental mereka. Dan memang benar kata Ica, selama beberapa minggu sebelum pernikahan mereka itu dilaksanakan ya, Ica luar biasa didatengin sama sosok yang menyerupai Krishna tersebut. Entah itu di dalam mimpi, entah itu secara kesehariannya dia, mulai dari datang dengan cara halus, dengan cara kayak manja-manja gitu ya, sampai kemudian sosok tersebut marah-marah kepada si Ica. Yang awalnya Ica ini dari takut melihat sosok yang menyerupai Krishna tersebut, sampai akhirnya dia kayak mulai
kebal gitu perasaan sama mentalnya tuh kayak udah mulai terbiasa. Karena dia selalu ingat dengan pesannya Ari, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Dan waktu itu Ica sama sekali nggak tahu ya gangguan macam apa yang didapatkan oleh si Ari. Karena setiap kali ditanyakan oleh si Ica, si Ari ini dapat gangguan apa, Ari nggak pernah mau jawab. Dia cuma bilang, ya udah itu mah urusan saya saja. Bahkan Ari ini pernah bercerita kepada Ica bahwa 40 hari sebelum si Ica dan juga si Ari ini menikah, abinya si Ari itu betul-betul kayak orang tirakat loh. Dia puasa mutih. Beliau benar-benar menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir, membaca doa pada saat itu, menggunakan foto Ari dan juga foto Ica yang dia doakan ya. Jadi walaupun waktu itu abinya Ari ini jarang kelihatan di hadapannya Ari maupun si Ica dalam proses tersebut ya, tapi sebenarnya abinya Ari ini yang memiliki peran yang cukup penting dari semua hal tersebut. Dan asal kalian tahu, karena mempertimbangkan segala sesuatunya yang sudah di luar nalarnya dia, awalnya yang Ica ini memiliki pernikahan idaman gitu ya, yang pengen begini, yang pengen begitu, karena satu dan lain hal yang mungkin tidak bisa dikompromikan lagi kan keadaannya. Pada saat itu akhirnya si Ica ini ngomong sama si Ari, saya pengen menikah dalam keadaan sederhana aja, jadi cuma kerabat sama teman-teman yang benar-benar deket gitu sama kita aja yang datang ke pesta pernikahan. Dan waktu itu mereka sama sekali nggak menyewa gedung, jadi si Ica ini pengen pernikahan itu dilaksanakan di rumah orang tuanya aja. Dan memang pada akhirnya apa yang ditakutkan oleh Ica dan keluarganya itu menjadi kenyataan ya. Di hari pernikahan tersebut, si Ica ini mengalami kerasukan. Jadi kronologisnya seperti ini. Yang namanya orang menikah sudah pasti pihak keluarga laki-laki itu yang nanti akan mendatangi rumah pihak keluarga perempuan kan. Jadi pihak keluarga perempuan ini yang menunggu di rumah mereka kan. Nah pada saat itu otomatis si Ari ini dengan keluarganya sendiri, si Ica juga dengan keluarganya sendiri. Jadi mereka kan terpisah toh. Nah ketika hari pernikahan mereka tiba, subuhnya nih, setelah subuh lah ya, Ica ini kan dirias ya, dirias sederhana lah. Dia nggak mau pakai adat-adat, bahkan pada saat itu dia cuma pengen pakai kebaya putih dan disanggul sederhana aja, minimal pantes lah buat difoto. Karena yang terpenting pada saat itu bagi mereka adalah bagaimana ijab kabul tersebut bisa dilaksanakan dengan lancar. Dan kata Ica ketika dia dirias di dalam kamar dia, jadi kamar dia itu dijadikan kamar pengantin waktu itu, otomatis dia kan duduk di depan cermin ya, di sebelah sini kan MUA dia lagi merias wajahnya dia. Nah waktu itu si Ica ini kan lagi ngeliat ke arah cermin. Antara kenyataan atau tidak, si Ica ini kayak ngeliat di ujung cermin tersebut, jadi kan menampakkan bagian belakang dari kamarnya toh. Nah pada saat itu dari arah belakang yang bisa dilihat oleh Ica dari cermin, dia ngelihat ada sosok laki-laki ngerangkak kayak laba-laba. Kalian bayangin, ngerangkak dari atas langit-langitnya si Ica, langit-langit kamarnya si Ica, turun ke bawah. Dan pada saat itu si Ica udah mau ngejerit. Dia tuh posisi badannya udah kayak gitu loh. Cuma pada saat itu dia ngerasa nggak enak sama mbak-mbak MUA yang lagi ngerias dia kan. Akhirnya dia berusaha untuk menenangkan diri lagi. Karena pada saat itu dia melihat sosok yang dia lihat merangkak itu udah nggak ada. Tapi beberapa saat kemudian, nggak lama lah, paling berjeda beberapa menit gitu, si Ica ini kan udah mulai duduk lagi nih. Dia bersandar gitu ya di kursi. Di depannya ada cermin. Nah pada saat itu nggak tahu gimana ceritanya, si Ica ini kayak ngeliat di dalam badannya dia itu seolah-olah ada sosok Krishna. Jadi yang perlu kalian bayangkan adalah ini misalkan badannya si Ica. Nah di dalam badannya si Ica itu kayak seolah-olah transparan dan dia bisa ngeliat ada sosok Krishna di dalam badannya dia. Jadi satu badan ada dua orang. Dan kagetlah si Ica kan waktu itu. Dia berusaha untuk gerak-gerak begini, maksudnya untuk memastikan ya apakah dia salah lihat atau enggak. Cuman ketika dalam proses tersebut, pada akhirnya si Ica ini merasa pandangannya seperti kabur. Dan lama-kelamaan pandangan tersebut tiba-tiba berubah jadi gelap. Bisa dibilang pada saat itu si Ica ini mulai diambil alih kesadarannya dan dia kesurupan. Dan posisinya pada saat itu si Ica ini udah nggak ingat lagi ya dengan apa yang terjadi pada diri dia pada saat itu. Cuma cerita yang kemudian dia dapatkan dari keluarganya dan orang tuanya yang menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada diri Ica, itulah yang kemudian diceritakan kepada Ica dan disampaikan kepada kita semua. Jadi kalau kata Ica pada saat itu, ketika dia kesurupan ya, dia ini kan ngamuk ya, dia nggak mau dirias, kemudian dia ini duduk mojok. Dia mojok di kamarnya sambil kayak ngacak-ngacak riasan, ngacak-ngacak rambutnya, dan bilang dia nggak mau dinikahin. Jangan nikahin Ica, jangan nikahin Ica. Dan pada saat itu suara yang terdengar adalah suara laki-laki.
Dan kalau kata ibunya si Ica, suaranya memang kayak suara Krishna. Dan yang paling mengkhawatirkan pada saat itu adalah siapapun orang yang mendekati gitu ya, yang mencoba untuk menenangkan Ica, itu diancam sama sosok yang merasuki si Ica. Jadi waktu itu si Ica itu berkali-kali berusaha untuk melompat dari balkon ya, balkon jendela kamarnya dia. Jadi kamarnya si Ica itu kan ada di lantai 2. Itu berkali-kali dia mencoba melompat dari jendela tersebut, tapi ditarik gitu sama orang tuanya, berusaha untuk dilarang. Dan karena hal tersebut jadinya chaos, akhirnya mau nggak mau kan pernikahan ditunda lah beberapa saat. Dan untungnya memang ya, waktu itu kata Ica, penghulu yang menikahkan mereka pada saat itu untungnya nggak punya jadwal yang padat, jadi mau bersedia gitu, suruh nunggu. Dan memang waktu itu benar-benar rapih, maksudnya kerabatnya si Ica itu benar-benar menutup rapat kejadian yang terjadi sama Ica di dalam rumah. Jadi orang-orang, tamu-tamu yang ada di depan, yang ada di tenda-tenda itu nggak tahu sama sekali kalau si Ica ini sempat kerasukan. Karena tidak punya pilihan lain, waktu itu orang tuanya Ica akhirnya memutuskan untuk menelpon pihak keluarganya si Ari. Jadi langsung ngomonglah tentang keadaannya Ica pada saat itu. Dan mau nggak mau, pada akhirnya pihak keluarganya si Ari ini datang lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Dan ketika datang sampai di rumahnya si Ica, mereka ini langsung masuklah ke dalam rumahnya si Ica. Jadi belum ada tuh yang namanya disambut tari-tarian, yang disambut adat, dikalungin apa ini, itu nggak ada. Jadi si Ari itu langsung lepasin jaket pengantinnya dia masih pakai kemeja putih, digulung tangannya waktu itu, dan langsung nyamperin kamarnya si Ica. Dan kata ibunya Ica ya, dia ngomong sama si Ica, waktu si Ari ini pertama kali masuk ke dalam kamarnya Ica, melihat Ica dalam kondisi tersebut, nangis si Ari. Dia kayak ngerasa bersalah gitu, maksudnya kayak gara-gara saya gitu ya, si Ica ini jadi mengalami gangguan-gangguan seperti ini gitu. Dan pada saat itu akhirnya abinya si Ari ini langsung mengambil alih keadaan. Jadi pada saat itu orang-orang, kerabat-kerabat yang ada di dalam ruangan tersebut disuruh untuk minggir sebentar, diberikan ruangan sebentar gitu ya. Hingga akhirnya abinya si Ari ini kayak seperti melakukan apa ya, mungkin komunikasi atau dialog lah dengan sosok yang pada saat itu ada di dalam dirinya si Ica. Dan kalau kata Ica ya, yang dia dengar dari ibunya, waktu itu sebenarnya sosok yang ada di dalam dirinya si Ica itu nggak bicara apa-apa sama abinya si Ari. Jadi tuh kayak mereka tuh kayak melakukan dialog tapi melalui batin aja. Dan setelah beberapa saat melakukan dialog, si Ica ini yang awalnya ngamuk-ngamuk gitu ya, itu bisa tenang. Dan kayak seolah-olah lagi meladeni pembicaraan yang dilakukan oleh abinya si Ari. Nah setelah pembicaraan atau dialog batin tersebut selesai dilakukan, abinya si Ari ini bertanyalah kepada orang tuanya si Ica mengenai bagaimana masa lalunya Ica waktu itu. Karena memang jujur si Ari, walaupun dia sudah diceritakan oleh si Ica ya, Ari ini memang belum sempat menceritakan ulang kepada orang tuanya. Jadi waktu itu orang tuanya memang belum tahu apa-apa mengenai masa lalunya si Ica. Dan akhirnya diceritakanlah di sana mengenai sosok Krishna, mengenai rencana pernikahan mereka yang gagal dan segala macamnya lah. Waktu itu abinya si Ica langsung ngomong sama orang tuanya Krishna, "Ibu, bapak saya minta tolong dicarikan, barangkali anaknya ibu ini masih menyimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhum. Saya merasa bahwasanya apa yang terjadi pada diri putri bapak dan ibu ini ada hubungannya dengan hal-hal yang bersangkut pautan dengan apa yang pernah ditinggalkan oleh almarhum." Jadi pada saat itu kata si Ica ya, ibunya ini bilang, seluruh kerabat yang ada di dalam ruangan tersebut disuruh keluar dari kamar. Jadi yang tersisa di situ itu cuma si Ari doang, abinya Ari, bahkan ibunya si Ari itu ada di luar gitu karena takut mengganggu proses tersebut kan. Dan pada saat itu orang yang akhirnya memutuskan untuk mengobrak-ngabrik isi kamarnya si Ica untuk mencari barang yang dimaksud oleh abinya si Ari, itu adalah ibu dan bapaknya Ica sendiri. Karena bagaimanapun kan mereka mengenal Krishna sejak lama ya, udah bertahun-tahun. Jadi setidaknya mereka pasti tahu lah mana yang barangnya Krishna, mana yang barangnya si Ica. Dan menurut ceritanya si Ica, waktu itu ibunya kan bercerita sama dia, alhamdulillahnya apa yang mereka cari itu bisa ketemu dalam waktu yang singkat. Karena memang waktu itu ibunya si Ica ini langsung mencari barang tersebut itu mengarahnya ke lemari pakaiannya si Ica. Jadi dikeluarin lah semua isi lemari kabarnya si Ica itu kan, baju-baju dikeluarin, map-map berisi file-file penting dikeluarin, lacinya dibukain segala macem. Nah ketika membuka laci, waktu itulah ibunya si Ica ini menemukan ada 2 kotak cincin. Dan 2 kotak cincin tersebut warnanya beda ya, yang satu warnanya abu-abu, yang satu warnanya merah. Nah ketika ibunya si Ica ini membuka kotak yang warna merah, itu dia menemukan cincin punyanya si Ica. Jadi cincin tunangan dia dulu, tapi punyanya si Ica. Karena di dalam
cincin tersebut ada kayak semacam ukiran namanya Ica. Nah, ketika kemudian ibunya si Ica ini membuka kotak yang satunya lagi, disitulah ibunya Ica tahu bahwasanya itu adalah cincinnya si Krishna. Karena di dalam cincin tersebut, di dalam lingkarannya, ada ukiran namanya Krishna. Dan pada saat menemukan cincin tersebut, akhirnya ibunya Ica ini kan menunjukkan cincin itu kepada abinya si Ari. Dan waktu itu abinya si Ari langsung bilang, berikan kepada saya cincinnya biar saya lihat dulu. Dan pada saat itu ibunya Ica juga nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh abinya Ari terhadap cincin tersebut. Yang jelas cincin tersebut dia genggam, kemudian dia membacakan sesuatu sambil memejamkan mata, dan percaya tidak percaya waktu dia membacakan doa gitulah ya sambil menggenggam cincin tersebut, itu keluar asap dari sisi-sisi tangan abinya Ari itu kayak ngeluarin asap gitu. Dan setelah selesai membacakan doa tersebut, abinya Ari ini merobek sedikit sorban dia gitu loh. Bukan sorban, apa sih? Kalau kayak ustadz-ustadz alim ulama gitu kan biasanya kalau pergi-pergi kan dia kayak pakai selendang yang panjang gitu kan ya, yang warna putih. Nah, itulah yang disobek sedikit sama abinya si Ari. Kemudian dia lilitkan ke cincin tersebut. Dan setelah selesai, dia langsung mengantongkan cincin tadi di dalam saku jubahnya. Dan percaya kalian ya, setelah abinya Ari ini mengantongkan cincin tersebut di dalam jubahnya, ada seorang kerabatnya si Ica yang waktu itu ditugaskan untuk menjaga si Ica gitu, yang megangin supaya dia nggak lompat, itu langsung berteriak ngomong sama orang tuanya si Ica, "Bapak, Ibu, Ica pingsan." Jadi waktu itu si Ica ini langsung diem blank, pingsan dia di sana. Dan kata Ica, ketika dia pingsan pada saat itu, dia sadarnya tuh nggak lama lah ya, paling sekitar 15 menitan lah. Setelah dia sadar, dia ngerasa badannya kayak agak pegel-pegel, sakit-sakit gitu ya. Dia melihat semua orang kayak menatap dia dengan tatapan kayak cemas, kayak khawatir. Dan akhirnya waktu itu si Ica sempat bertanya kepada si Ari kan, "Kenapa Mas, ada apa?" Cuma waktu itu si Ari nggak menjawab, dia cuma bilang, "Nggak apa-apa." Dan waktu itu abinya si Ari ini dengan bahasa yang sangat halus dan sopan, dia ngomongkan sama si Ica, "Ayo Ica, siap-siap lagi, ijab kabulnya mau dimulai." Jadi pada saat itu diulanglah riasannya. Walaupun memang riasannya kan sederhana ya, si Ica nggak mau yang berat-berat, jadi memang tidak memakan waktu yang cukup lama. Dan memang akhirnya alhamdulillah ijab kabul antara si Ica dan juga si Ari ini bisa terlaksana dengan lancar. Si Ari juga mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas, dan akhirnya mereka sah sebagai sepasang suami istri. Dan kata Ica, ada satu hal yang sebetulnya dia alami ketika selesai nama dan binti dia disebutkan oleh si Ari, ijab kabul dibilang sah gitu ya. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang lepas dari diri dia, itu keluar dari bagian punggung belakangnya dia. Jadi dia tuh kayak agak tersentak gini, cuma dia nggak ngomong apa-apa sama Ari karena takut proses ijab kabul yang sedang dilaksanakan terganggu. Tapi setelah itu kata Ica, alhamdulillahnya tidak pernah terjadi apapun lagi dalam kehidupan dia maupun si Ari. Dan sampai di sini saya ingin kalian ingat bagaimana bentuk dari cincin pertunangan si Ica dan juga si Krishna pada saat itu. Cincin yang di dalamnya ada isi darahnya. Menurut penjelasan abinya Ari yang kemudian diterangkan ketika si Ica dan juga si Ari ini kan bertanya ya ketika mereka sudah menikah, bahwasanya yang namanya darah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia kan. Kalian tentu tahu mitos-mitos yang mengatakan kalau misalkan ada orang yang meninggal kecelakaan, kemudian darahnya berceceran di jalan, itu darahnya harus segera dibersihkan kan. Kalau tidak dibersihkan, maka si pemilik darah tersebut akan merasa penasaran. Dan percaya atau tidak, itu memang benar-benar kejadian. Kalau misalkan ditanya apakah yang selama ini mengganggu sosoknya si Ica dan si Ari itu adalah Krishna beneran ya, energinya si Krishna, saya bisa pastikan itu bukan. Dan begitu juga ternyata yang disampaikan oleh abinya si Ari itu bukan Krishna. Karena gini, bagi orang-orang yang bisa merasakan kehadiran sosok energi ya, yang sudah bisa memfilter, yang sudah bisa membedakan energi yang positif dan negatif, rasa yang ditimbulkan dari sosok entitas yang murni adalah residual energi, dengan rasa yang ditimbulkan dengan energi yang pure betul-betul energi jahat gitulah ya, katakanlah jin jahat, itu sangat berbeda, itu sangat jauh berbeda. Dan mungkin karena pada saat itu di dalam cincinnya si Krishna ada darahnya si Krishna, dan orang yang memiliki darah tersebut sudah meninggal dunia, otomatis kan darah tersebut tidak ada cangkangnya, tidak ada yang punya. Nah, dari itulah darah tersebut diambil alih oleh energi lain, energi yang negatif yang pada saat itu mengcopy paste segala sesuatu yang berhubungan dengan Krishna. Segala sesuatu ya, baik itu masa lalunya, apa yang disukai dan tidak disukai, termasuk tentang kenangannya bersama si Ica. Jadi bisa dibilang pada saat itu ada jin jahat yang memang berusaha untuk menyerupai Krishna, untuk mengambil keuntungan dari apa yang pernah dirasakan oleh si Ica kepada Krishna. Jadi kalau kalian ingat,
mimpi-mimpi yang selalu dialami oleh si Ica, mimpi-mimpi yang awalnya hanya sekedar melihat kesehariannya si Krishna saja sebagai kenangan gitu kan, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi sebuah interaksi suka sama suka ya kalian pasti mengerti maksud saya apa. Keuntungan tersebut yang diambil oleh jin-jin jahat tersebut. Karena asal kalian tahu ya guys, energi-energi jahat seperti itu, bahan bakar utama mereka adalah perasaan manusia yang berada di ambang kemarahan, di ambang kesedihan, di ambang keputusasaan. Jadi mereka tuh jor-joran, neken energinya kita supaya bisa terus-menerus merasakan hal tersebut, supaya mereka ini bisa lebih kuat gitu, linger di sekitarnya kita. Jadi memang agak rumit lah ya kalau misalkan harus diceritakan secara lebih detail apa yang terjadi sebenarnya di dimensi selain dimensinya kita ini tinggal. Cuman kan terkadang ada orang percaya sama tidak gitu. Jadi ya itu terserah kalian saja. Tapi satu hal guys yang berhubungan dengan kisah ini ya, pembelajaran juga buat kita. Bahwasanya kalau misalkan ada orang terdekat kita yang meninggal dunia, relakan, ikhlaskan. Supaya mereka juga nggak nyangkut, supaya mereka juga bisa menjalani proses mereka tanpa ada sangkut pautnya lagi dengan kehidupan duniawinya mereka. Dan untuk kalian yang mungkin kadang-kadang berpikir untuk menyimpan barang-barang kenangan gitu dari orang-orang kesayangan kita yang sudah meninggal dunia, saya mohon dengan sangat ya guys, jadikan kenang-kenangan tersebut jangan yang aneh-aneh lah. Misalkan kayak si Ica nih, bikin cincin pertunangan yang di dalamnya ada darahnya gitu. Kemudian pada akhirnya membuat cincin tersebut menjadi sebuah kenang-kenangan yang dia simpan. Kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan gitu. Maksudnya kayak kita yang normal-normal aja lah. Kalian harus bisa menjadikan ceritanya si Ica ini sebagai pembelajaran, karena nggak lucu kalau misalkan ada Ica-Ica lain di luar sana. Saya nggak mau segala sesuatu yang nantinya akan membahayakan diri kalian itu justru terjadi karena kalian tidak sadar telah melakukannya, telah mengundang hal tersebut dalam kehidupan kalian. Kalau kalian kangen dengan orang-orang yang kalian sayangi yang sudah tiada, itu boleh, itu wajar. Tapi alihkan rasa rindu kalian itu melalui doa. Nggak perlu melakukan hal yang aneh-aneh, karena percayalah orang yang sudah tiada itu guys, nggak perlu air mata kita. Mereka itu cuma butuh doa dan doa. Kalian pengen ngasih cahaya kepada mereka dalam proses mereka, kasih doa. Kalian pengen melihat langkah mereka ringan dalam menjalani setiap pertanggungjawaban mereka, kirim doa. Jangan ditangisi, jangan dihisterisin, jangan terus-terusan dipanggil. Kasian guys, kasian. Karena kalian semua harus ingat bahwasanya sebaik-baiknya tempat kita kembali itu adalah rumah Tuhan ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kisahnya si Ica juga mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu kemana kemudian abinya si Ari ini menyimpan cincinnya si Krishna. Memang pernah sekali waktu si Ica dan Ari ini mempertanyakan cincinnya dikemanain si Bi gitu kan, pengen tahu aja, penasaran. Cuma pada saat itu abinya Ari ini cuma menjawab cincin tersebut sudah dia simpan di sebuah tempat yang tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan dalam golongan jin. Ica bilang dia percaya sekali bahwa selama ini yang mengganggu dia dan juga si Ari itu bukanlah Krishna. Karena Ica yakin bahwasanya Krishna itu adalah sosok yang baik, sosok yang sangat menyayangi Ica. Dan Ica percaya kalau misalkan Krishna tahu dia sudah bertemu dengan sosok seorang pria yang bisa menyayangi Ica, yang bisa melindungi Ica, Krishna juga pasti akan ikut bahagia. Dan Ica sendiri meminta kepada kita semua yang mendengarkan kisah dia ini untuk bisa mengirimkan doa ya kepada sosok Krishna supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Tapi sejujurnya saya merasakan bahwasanya residual energinya si Krishna ini sudah tidak ada lagi. Maksudnya mungkin itu adalah sebuah pertanda baik ya, mudah-mudahan benar bahwasanya sosok si Krishna ini secara residual energi memang sudah tidak ada di dunia, dia sudah selesai dengan urusan keduniawiannya dan dia sudah sirna dengan damai di sisi Tuhan yang Maha Esa. Ya demikianlah keseluruhan cerita yang kita dengarkan malam hari ini yang dikirimkan oleh teman kita yang bernama Ica. Kita doakan supaya rumah tangga Ica dan Ari ini bisa sakinah mawaddah dan warohmah ya. Katanya si Ica sekarang juga sudah punya 1 orang anak. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kalian semua guys, ingat jangan aneh-aneh. Kalau mau couple-couplean jangan barang-barang yang aneh ya, jangan yang nyeleneh.
Ingat bahwasanya ada sesuatu yang rumit di luar sana yang mungkin tidak kalian pahami, karena bagaimanapun mencegah itu lebih baik daripada mengobati, oke? Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton cukup panjang dan lama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.